The Strongest System. Babak 891, Kursi Dewa Abadi yang Tersembunyi. Basis ras Buddha, wajah Buddha leluhur tampak muram, dan hatinya semakin berkobar dengan nyala api. Dia menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Tidak kusangka bahwa manusia yang berada di tingkat tertinggi akan mampu menyebabkan dia mundur. Ini adalah penghinaan yang melampaui langit. Bahkan jika pihak lain membayar dengan darah segar mereka, mereka tidak akan mampu menebusnya. Selamat datang di kembalinya Buddha leluhur kita yang agung. Semua Buddha lama dan Buddha dunia yang duduk bersila mulai bersujud di tanah untuk menyambut kembalinya Buddha leluhur. Di dalam hati para Buddha yang perkasa ini, Buddha leluhur adalah eksistensi perkasa dan tak tertandingi yang menjadi tempat kepercayaan mereka bersemayam. Adapun para Buddha sebelumnya dari ras Buddha, mereka dapat merasakan ada nyala api amarah yang berkobar di dalam hati Buddha leluhur. Sepertinya dia pasti gagal. Hanya saja dengan kekuatan pemuda itu, Sakya, bagaimana mungkin dia bisa lepas dari genggaman Buddha leluhur? Sepertinya ada alasan besar di balik ini. Buddha leluhur, sepertinya orang berdosa dari ras Buddha itu telah ditundukkan dengan perjalananmu ini. Salah satu sang Buddha menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya. Namun, dia sebenarnya hanya bermegah atas kemalangan Buddha leluhur di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, wajah sang Buddha berubah. Buddha leluhur yang duduk di kursi teratai menutup kedua telapak tangannya saat kekuatan di dalam tubuh sang Buddha langsung mulai mengamuk. Bam! Tanpa firasat apapun, sang Buddha langsung meledak dan berubah menjadi debu. Ketika para Buddha lainnya melihat pemandangan ini di hadapan mereka, mereka sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Hati sang Buddha Wan Seng telah diserang oleh setan. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain melepaskan dia dari penderitaannya, sehingga dia dapat bereinkarnasi lebih awal dan kembali ke tahta Buddha sekali lagi. Buddha leluhur berbicara seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Buddha itu penyanyang. Semua Buddha lainnya menundukkan kepala dan bergumam dengan suara lembut. Saat ini, hati Buddha leluhur terbakar amarah. Bagaimana mungkin dia tidak memahami apa yang ingin disiratkan oleh sang Buddha? Bagaimana mungkin dia membiarkan dia bertindak begitu berani? Pada saat ini, Buddha leluhur meninggalkan tempat itu dan muncul dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Urusan hari ini adalah urusan yang harus segera dia selesaikan. Agar manusia berani bertindak begitu berani, satu-satunya jalan yang menunggunya adalah kematian. Pada saat ini, Buddha leluhur mengangkat jarinya dan mengirimkan cahaya Buddha panjang ke dalam kehampaan, menembus sungai ruang dan waktu yang tak terbatas. Leluhur ras bintang, leluhur iblis malam, silakan bertemu dengan Buddha Anda di sini. Buddha leluhur bergumam dengan suara rendah. Kata-katanya keluar sebagai teks Buddha yang melayang di kehampaan. Tiba-tiba, sungai galaksi muncul di kehampaan yang tak berujung. Sungai galaksi ini tidak ada habisnya dan dipenuhi berbagai macam bintang. Di dalamnya ada sebuah bintang kuno yang memerah, di atasnya berdiri sebuah sosok. Buddha leluhur, apa yang kamu butuhkan? Leluhur ras bintang, kita akan berdiskusi kapan leluhur iblis malam tiba. Jawab Buddha leluhur. Tepat setelah perkataan Buddha leluhur selesai, seberkas cahaya hitam pekat datang dari kejauhan. Garis cahaya hitam ini adalah benda paling gelap yang pernah ditemukan di seluruh alam semesta. Tidak ada yang lebih hitam dari ini. Buddha leluhur, ada apa? Suara leluhur iblis malam terdengar dingin, dan matanya hitam pekat. Jika ada orang yang bertukar pandang dengannya, mereka bisa saja tenggelam dan tersesat dalam kegelapan tanpa akhir selamanya. Dua kaisar di sini, Buddha Anda ingin mencari bantuan dari kalian untuk menjatuhkan satu manusia. Buddha leluhur meminta. Meskipun Buddha leluhur mungkin merasa ada sesuatu yang terjadi pada manusia, menjatuhkannya secara alami tidak mengharuskan dia untuk maju secara pribadi dan mencari bantuan dari kedua kaisar ini. Ada hal lain yang ingin dia diskusikan. Warna, ras leluhur bintang tertawa. Buddha leluhur, kamu meminta kami untuk datang. Menurutku ini bukan satu-satunya masalah, kan? Agar kita bertiga mengambil tindakan terhadap satu manusia, bukan berarti dia adalah makhluk kuat yang memberontak di surga, bukan? Dia. Tentu saja manusia bukanlah hal yang paling memprihatinkan. Aku pernah mendengar bahwa Sage Agung dari ras monyet dan Dewi Nuwa dari ras ular dan lain-lain telah bertemu secara pribadi, dan telah membentuk aliansi. Sekarang era ini telah tiba, di titik puncak kehancuran, peluang untuk mendapatkan keabadian sejati masih sulit kita dapatkan. Jika kita tidak bersatu, praktis tidak akan ada peluang sama sekali. Buddha leluhur melanjutkan. Ada hal seperti itu. Ras leluhur bintang dan iblis malam bertukar pandang. Meskipun ini adalah apa yang mereka katakan di permukaan, mereka sudah memahami fakta ini di dalam hati mereka. Tentu saja, bukan berarti perkataan Buddha leluhurmu itu gila, bukan? Jawab Buddha leluhur. 3.000 dewa iblis dari ras kuno semuanya bersaing satu sama lain, dan hati mereka tidak selaras. Hal yang sama juga berlaku bagi para kaisar agung dari ribuan ras ini. Semuanya punya agenda masing-masing. Jalan sejati menuju keabadian bukanlah jalan yang bisa diperoleh dengan mudah. Di era sebelumnya, semua orang dikalahkan dan harus tertidur kembali. Sekarang setelah mereka terbangun, mereka secara alami harus berjuang untuk mencapai puncak sekali lagi. Buddha leluhur mengatakan banyak hal kepada kedua kaisar ini. Namun, prasyarat dari segalanya adalah mereka membantunya mengalahkan manusia terkutuk itu. Bagi Buddha leluhur, semua yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia tanggung sama sekali.
Di sisi lain, ras leluhur bintang menguasai semua bintang tak berujung di langit. Baginya, mencari seorang manusia di dunia yang luas ini adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Di mana kita sekarang? Pendeta Sakya mengikuti Lin Fan dan keluar dari kehampaan. Dia melihat sekelilingnya dengan bingung, tidak tahu di mana mereka tiba. Bagaimana mungkin aku tahu? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Perubahan di dunia ini terlalu besar. Sepanjang jalan, Lin Fan sudah bisa merasakan beberapa aura berbeda. Aura-aura ini berasal dari berbagai ras di luar sana, dan semuanya dikelompokkan menjadi beberapa masa. Dia juga telah merasakan beberapa penindas ras kuno di masa lalu. Namun, ras kuno saat ini tidak sedominan sebelumnya. Tepat di jalan tadi, Lin Fan telah menemukan beberapa gelombang makhluk ras kuno yang dibunuh oleh makhluk dari ribuan ras. Dan yang mengejutkan Lin Fan, kondisi budidaya makhluk dari ribuan ras telah meroket hingga tingkat yang luar biasa. Jumlah makhluk surgawi tingkat 7 sama banyaknya dengan anjing, dan jumlah makhluk tingkat 8 yang sebanding yang berkeliaran di seluruh tempat. Dia bisa menangkap sejumlah besar makhluk tingkat 9 dimanapun dia memandang, dan ada cukup banyak makhluk tingkat 10. Perubahan ini terlalu besar, sampai-sampai Lin Fan mulai berpikir bahwa ini bukanlah dunia yang sama dengan yang pernah dia alami sebelumnya. Dan memang, seperti yang dipikirkan Lin Fan, perubahannya sungguh luar biasa. Dibandingkan dengan masa lalu, perbedaannya hanya bisa dijelaskan hanya dengan langit dan bumi. Dengan perpaduan dunia tanpa batas, hukum alam semesta telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Di masa lalu, mencapai kondisi surgawi tingkat 10 lebih sulit daripada sulit. Namun saat ini, selama ketertarikan seseorang masih ada, hal itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Saat ini, perubahan di dunia ini sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir ketika saya dalam pelarian, saya telah menemukan banyak tempat di mana sekte didirikan. Di masa lalu, semua makhluk dari ribuan ras akan berkelompok dan bergabung dengan sekte manapun. Namun, saat ini, mereka semua terbagi dengan jelas. Setiap ras memiliki sekte sendiri, dan mereka tidak pernah menerima siapapun kecuali mereka berasal dari ras yang sama. Ini benar-benar perubahan besar. Yang Mulia Sakya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali perubahan besar yang telah terjadi. Saat ini, ras kuno tidak lagi menjadi masalah bagi ribuan ras. Karena itu, dengan waktu yang tersedia bagi mereka untuk berkembang, para murid jenius itu secara alami melonjak dalam budidaya mereka, dan tidak dapat dihentikan dalam perjalanan mereka ke depan. Lin Fan tidak mengatakan apapun. Ini adalah situasi yang dia harapkan sejak awal. Dan pada saat ini, mereka merasakan keributan terjadi di depan. Ketika Lin Fan membawa pendeta Sakya ke tempat ini, dia sudah merasa sedikit bingung. Ada sekelompok makhluk dari ribuan ras berkumpul menghadap gunung di depan. Gunung itu tampak sangat normal. Namun, ada sejumlah besar kekuatan yang terkumpul di dalamnya. Kursi Dewa Abadi tersembunyi di dalamnya. Kali ini, kita pasti harus mendapatkannya. Saat Lin Fan mendengar ini, dia terkejut. Kursi Dewa Abadi yang tersembunyi di tanah terlarang. Ini terlalu aneh. Babak 892, Gunung Dewa. Kursi Dewa Abadi adalah sesuatu yang aku, Raja Surgawi Huang Sen, pasti harus dapatkan. Seorang pria bertubuh besar dengan separuh tubuhnya telanjang berdiri tegak. Tingginya ratusan kaki, dan memiliki kulit berwarna perunggu, memancarkan aura dingin. Ini adalah makhluk kuat dari ras raksasa. Saat ini, kondisi budidayanya berada di tingkat Surgawi-Surgawi 9, negara bagian 8 Desolates Amerika. Auranya sangat kental, dan lebih kuat dari kebanyakan makhluk kuat lainnya di negara yang sama. Hal ini terutama terjadi pada palu di belakang punggungnya yang diselimuti oleh listrik dan bertuliskan tanda misterius. Itu mengeluarkan aura yang bisa menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Sejak kapan ada makhluk kuat seperti itu dari ras raksasa? Lin Fan bingung. Tapi ketika dia memikirkan tentang ras raja raksasa, Kuafu, beberapa hal mulai masuk akal. Sepertinya dengan kembalinya makhluk yang paling kuat, setiap ras juga meningkat pesat dalam hal kekuatan mereka. Hanya keberadaan ras raksasa di depan mata Lin Fan saat ini, jika ini terjadi 5 tahun yang lalu, akan menjadi makhluk kuat yang berada tepat di puncak. Tidak mungkin dia akan tetap diam dan tidak diketahui. Raja Surgawi Huang Sen, kursi Dewa Abadi kali ini mungkin bukan milikmu. Selain Raja Surgawi Huang Sen, ada sejumlah makhluk kuat lainnya juga. Mereka semua memiliki kondisi kultivasi surgawi tingkat 9, dan mereka memiliki aura kental di sekitar mereka yang luar biasa. Mereka sangat berbeda dari makhluk yang dilihat Lin Fan 5 tahun lalu. Ini semua karena perubahan peruntungan dan momentum mereka. Dan, terbukti bahwa perubahan-perubahan ini disebabkan oleh makhluk-makhluk paling berkuasa yang telah muncul. Biksu botak, tahukah kamu latar belakang mereka? Lin Fan bertanya. Raja Surgawi, saat Biksu malang ini melarikan diri, aku mendengar sesuatu tentang ini. Ribuan ras sekarang juga memiliki sistem peringkat. Di antara mereka, para jenius yang berada di 100 teratas dapat masuk peringkat. Dan, Raja Surgawi Huang Sen ini jelas merupakan salah satu Raja Surgawi dalam daftar peringkat. Jawab Pendeta Sakya. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Tidak disangka mereka akan membuat peringkat seperti itu. Dia kemudian terkekeh dan bertanya, Biksu botak, bagaimana mungkin kamu tidak berada dalam peringkat itu? Awalnya, saya bisa saja memasukinya. Tapi,
Setelah diburu oleh ras Buddha, peluang itu dengan sendirinya hilang juga. Jawab Pendeta Sakya dengan menyesal. Kemunculan Lin Fan dan Pendeta Sakya memang menarik perhatian sebagian orang. Namun, yang terakhir sama sekali tidak merasa terganggu dengan keduanya. Saat ini, mereka hanya menunggu puncak gunung itu terbuka sebelum masuk ke dalam dan merebut satu-satunya kursi Dewa Abadi itu. Di masa lalu, kursi Dewa Abadi dibatasi oleh keberadaan dalam hal yang tidak diketahui. Namun, sejak makhluk terkuat dari ribuan ras telah kembali, kursi Dewa Abadi ini juga tersebar di seluruh dunia. Makhluk-makhluk kuat yang terjebak dalam kondisi surgawi tingkat 9 tahu bahwa mereka akan mampu meroket ke tingkat surgawi mistis 10, Dewa Abadi menyatakan saat mereka memperoleh kursi Dewa Abadi. Apakah kita akan masuk nanti? Pendeta Sakya bertanya. Tentu saja, mengapa tidak? Saat ini, tingkat kultivasimu terlalu rendah. Kamu pasti merasakan tekanan yang sangat besar untuk menjadi temanku. Oleh karena itu, kami harus meningkatkan tingkat kultivasimu. Lin Fan terkekeh. Saat Pendeta Sakya mendengar ini, dia bahkan berpikir untuk bunuh diri. Bagaimana orang ini bisa berbicara seperti itu? Tekanan apa dan yang lainnya? Biksu malang ini tidak merasakan tekanan sama sekali. Ledakan. Tiba-tiba, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang saat puncak gunung yang menjulang tinggi hingga ke awan mulai bergetar. Seolah-olah mereka telah dibelah oleh sepasang tangan raksasa, menyebabkan retakan raksasa yang merobek dari surga hingga mengarah ke bumi. Gunung Dewa terbuka. Tiba-tiba, semua makhluk kuat yang telah menunggu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke puncak gunung. Bagi semua makhluk kuat ini, waktu adalah hal yang paling penting. Hanya ada satu kursi Dewa Abadi. Jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin akan disusul oleh orang lain. Biksu botak, ayo kita masuk juga. Setelah masa masuk, Lin Fan kemudian berkata perlahan. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Lin Fan sama sekali tidak terburu-buru. Setelah dia memasuki Gunung Dewa, Lin Fan memeriksa sekelilingnya dan tidak bisa menahan ekspresi keheranan. Ini sama sekali bukan tempat rahasia. Itu lebih mirip dunia dimensi. Puncak gunung berbaris satu demi satu, tanpa terlihat ujungnya. Pada saat yang sama, tidak ada binatang purba sama sekali. Seolah-olah ini hanyalah utopia tersendiri. Namun menurut Lin Fan, sepertinya ada lebih banyak hal di tempat ini daripada yang terlihat. Lin Fan sedang terbang di kehampaan ketika dia melihat makhluk kuat dari sebelumnya berdiri di depan seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Sekelompok orang hanya berdiri di sana. Bukan berarti mereka bisa bergosip tanpa alasan, bukan. Ketika Lin Fan mendarat di tengah-tengah mereka, dia menemukan bahwa jalan di depan mereka diblokir. Menatap ke kejauhan di dalam lembah pegunungan, dia melihat kursi Dewa Abadi yang bersinar dengan sinar dewa. Ada seorang pria yang duduk tanpa ekspresi di kursi Dewa Abadi itu. Auranya tenang seperti mayat, tanpa gerakan sama sekali. Namun, tidak demikian halnya dengan semua makhluk kuat ini karena wajah mereka muram. Raja Surgawi Huang Sen, kursi Dewa Abadi ada di depan. Mengapa kamu tidak pergi? Seorang pria dari ras naga yang juga merupakan bagian dari peringkat Raja Surgawi mencoba membujuk Huang Sen. Wei, tidak perlu terburu-buru. Raja Surgawi Huang Sen menjawab. Namun, dia dipenuhi keraguan dalam pikirannya. Dia tidak tahu siapa pria yang duduk di kursi Dewa Abadi itu. Sebelum dia mengetahui faktanya dengan jelas, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Kursi Dewa Abadi ada di depan. Karena kalian menolak melakukannya, aku akan melakukannya. Seorang pria dari ras tanduk berteriak sebelum melepaskan semua seni bela diri dan keterampilannya. Dia berubah menjadi binatang buas dengan satu tanduk di kepalanya dan terjun ke dalam kehampaan, meraih kursi Dewa Abadi itu. Pada saat ini, beberapa makhluk kuat di sekitarnya juga tidak bisa duduk diam lagi. Kursi Dewa Abadi ada di depan. Bagaimana mungkin mereka tidak pergi dan memperjuangkannya juga? Aduh. Namun beberapa sosok lainnya menerobos langit dan berubah menjadi sambaran petir yang melesat menuju kursi Dewa Abadi. Ini akan menjadi tragedi bagi orang-orang ini. Lin Fan membuka mulutnya dan berbicara. Apa maksudmu? Pendeta Sakya bertanya dengan bingung. Wei, memang benar, pasti ada sesuatu yang aneh dengan hal ini. Bagi keberadaan yang memperlakukan kursi Dewa Abadi sebagai harta karun, bagaimana mungkin dia bisa menyerahkan kursi Dewa Abadi dan menyebarkannya dengan patuh? Sepertinya dia hanya menunggu saja, agar orang-orang mengambil umpannya. Kehidupan sebelumnya dari makhluk hidup itu dijalani sebagai pemilik kursi Dewa Abadi itu. Meskipun dia telah terjatuh, kesadarannya tetap ada dan masih sangat hebat. Sementara makhluk-makhluk dari ribuan ras ini berada pada tingkat surgawi ilahi tingkat 9, mereka terlalu lemah jika dibandingkan dengan makhluk surgawi tingkat 10 sejati seperti dia. Lin Fan menjelaskan. Oh, jadi begitu. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya. Namun, dia juga tidak mengingatkan makhluk-makhluk itu tentang ribuan ras. Saat ini, waktu telah berubah. Di masa lalu ketika ribuan ras ditindas oleh ras kuno, mereka sudah mengalami kesulitan dalam menjalin ikatan bersama. Sekarang ribuan ras telah tumbuh lebih kuat, semuanya secara alami memiliki agendanya sendiri. Jika mereka mati, biarlah. Apapun yang terjadi, itu bukan urusannya. Kursi Dewa Abadi adalah milikku sekarang. Salah satu Raja Surgawi dari negara Surgawi tingkat 9 melolong.
Saat dia menggunakan jari-jarinya untuk mencubit kekosongan, kekosongan itu meledak ketika dia mencoba meraih kursi Dewa Abadi di tangannya. Semua makhluk kuat lainnya tidak mungkin membiarkan dia melakukan apa yang mereka inginkan karena mereka juga mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Namun tiba-tiba, sosok yang duduk di kursi Dewa Abadi itu melesat. Pada saat itu, awan melonjak saat dunia berguncang. Kilatan cahaya tajam muncul dari tanah. Belum ada yang bereaksi. Namun, pada saat mereka akhirnya bereaksi, semua makhluk kuat yang melayang di kehampaan berhenti sebelum berdiri di sana tanpa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Semua makhluk kuat yang mengamati lainnya menjadi bingung, tidak memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi tiba-tiba, retak, kepala salah satu Raja Surgawi itu terjatuh, terpisah dari tubuhnya saat darahnya menyembur ke seluruh tanah. Aura pedang yang sangat tajam keluar dari tubuhnya dan menembusnya. Bam! Salah satu Raja Surgawi telah jatuh begitu saja. Setelah itu, hal yang sama terjadi pada semua makhluk kuat lainnya. Tubuh mereka meledak saat sungai darah yang kental mengotori seluruh gunung di dekatnya. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai kelahiran kembali melalui darah. Babak 893, naik level. Terkejut, kengerian, semua makhluk kuat yang mengelilingi dan menonton menghirup udara dingin dalam-dalam. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan hingga melampaui imajinasi mereka. Tidak kusangka beberapa Raja Surgawi akan terbunuh begitu saja. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, pria yang duduk di kursi Dewa Abadi itu masih tanpa ekspresi seperti biasanya. Namun, entah dari mana, pedang hitam dengan lembut melayang ke sisinya. Kilatan cahaya tajam dari sebelumnya ternyata muncul dari pedang hitam ini. Dao pedang tertinggi. Ini adalah makhluk berstatus Dewa Abadi yang telah menguasai dao pedang hingga titik tertingginya. Bahkan jika dia terjatuh, dao pedangnya masih sangat kuat dan mampu membelah cakrawala. Di matanya, semua Raja Surgawi tingkat 9 Surgawi ini bahkan tidak mampu bertahan melawan satu serangan pun darinya. Raja Surgawi Huang Sen membuka matanya lebar-lebar dan menatap segala sesuatu dengan tidak percaya. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental, yang merupakan darah dari banyak Raja Surgawi yang mengalir kemana-mana. Namun saat ini, pihak lain hanya menggunakan satu keterampilan, yang bahkan tidak dapat mereka pahami dengan jelas, untuk membunuh semua Raja Surgawi ini. Bagaimana ini bukan berita yang mengejutkan bagi semua orang? Dia pasti adalah makhluk yang sangat kuat dan tak tertandingi di tingkat Surgawi tingkat 10. Mengapa ada makhluk sekuat itu yang mengawasi tahta Dewa Abadi? Salah satu Raja Surgawi perempuan bertanya. Ada 9 ekor yang tersebar dari belakang punggungnya. Namun, penampilannya yang memikat jiwa itu hanya pucat karena ketakutan saat ini. Kursi Dewa Abadi ada tepat di hadapan kita, tidak? Apakah kita benar-benar harus menyerahkannya begitu saja? Raja Surgawi lainnya bertanya dengan kemarahan di dalam hatinya. Raja Surgawi Huang Sen juga merasa sedih di dalam hatinya. Semuanya, mari kita lakukan bersama-sama. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan kita. Siapa yang naik duluan? Bagaimana kalau kamu duluan, Raja Surgawi Huang Sen? Kami akan mengikuti dari belakang. Banyak makhluk kuat yang menahan tawa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami maksud Raja Surgawi Huang Sen? Bukankah dia hanya mencoba menjadikan mereka umpan meriam? Mata Raja Surgawi Huang Sen sedikit menyipit karena marah. Namun, dia tidak menanggapinya. Situasi saat ini sungguh menyusahkan. Tapi, dia tahu siapapun yang menyerang lebih dulu mungkin akan mati. Biksu botak, ayo kita pergi. Lin Fan melihat situasi saat ini dan tahu bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Sekarang masa tidak punya cara lain, ini tidak bisa dianggap sebagai dia yang merampas barang-barang anak-anak lagi. Bagaimanapun, anak-anak ini tidak punya pilihan. Sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, Yang Mulia Sakya kagum dengan makhluk perkasa yang juga duduk di kursi Dewa Abadi. Kilatan aura pedang itu benar-benar sangat kejam dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, ketika masa melihat seorang pria berjalan maju, wajar saja jika mereka terlihat bingung. Siapa orang ini? Beku itu adalah seseorang dari ras Buddha. Tapi orang ini di sini. Sepertinya dia ada di sini untuk mencobanya. Tapi, jika kita tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa melakukannya, kan? Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa tersenyum dengan tenang dan menoleh ke arah masa, karena kalian tidak bisa mendapatkan kursi Dewa Abadi ini, maka Yang Mulia yang akan mengambilnya. Namun satu jawaban ini membuat semua Raja Langit gusar. Siapa kamu? Eksistensi yang bahkan kami tidak bisa hancurkan. Kamu pikir orang sepertimu mampu? Saudara sekalian, aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan hidupmu seperti itu. Mendengar bujukan orang lain, Lin Fan tidak mempedulikan mereka. Mereka pasti sedang bercanda. Bukankah itu hanya makhluk surgawi tingkat 10, Dewa Abadi? Jika dia bahkan tidak bisa menjatuhkan orang itu, itulah yang akan terjadi sekarang. Hanya beberapa orang yang bahkan tidak tahu tempatnya. Tingkat kultivasi biksu itu juga hanya tingkat surgawi tingkat 9. Setidaknya kita bisa mengamati dari pinggir lapangan. Siapa yang tahu kalau kita bisa melihat celah pihak lain dari tindakannya? Lin Fan menggelengkan kepalanya. Melihat kursi Dewa Abadi ini, dia pasti bertekad untuk mendapatkannya. Namun,
Ketika dia mendekat, pria yang duduk di kursi Dewa Abadi itu tiba-tiba melesat dan mengeluarkan aura pedang yang sangat kuat. Orang yang melindungi kursi Dewa Abadi itu pastilah seorang Dewa Surgawi level 10, tanpa diragukan lagi bahwa Dewa Abadi. Kehendak pedang itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa kita pertahankan. Memang benar, hanya dengan kehendak pedang itu saja, siapa yang bisa menandinginya? Dentang. Tiba-tiba, kehendak pedang yang luar biasa itu melonjak ke seluruh dunia dimensi. Keganasan pedang Will itu sangat tajam. Bahkan makhluk kuat yang berada cukup jauh dari tempat ini pun bisa merasakan dampak dari kehendak pedang itu. Pedang tajam ini akan menghancurkan segalanya. Bahkan jika mereka adalah makhluk kuat tingkat surgawi tingkat 9, mereka benar-benar merasa mustahil untuk bertahan melawannya. Pada saat ini, semua wajah mereka sangat pucat, dan ada sedikit kekecewaan. Jika kehendak pedang ini saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak berdaya, maka kursi Dewa Abadi itu pasti bukan milik siapapun. Sosok itu memegang pedang tajamnya, dan dalam 1/1000 detik, dia mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat sebelum mengirimkan aura pedang yang meluncur ke seluruh dunia dan menembus semua lapisan ruang dan waktu saat pedang itu menembus. Kita mati. Menjelang hasil dari Lin Fan dan Pendeta Sakya, masa sudah memiliki perkiraan kasar tentang apa yang akan terjadi. Melawan kekuatan tingkat ini, mereka tidak bisa berharap untuk bertahan melawannya sama sekali. Ini adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Tapi, tepat pada saat ini, Lin Fan mengangkat tangannya dengan lembut. Dengan menyatukan dua jari, dia menarik udara dari atas ke bawah dengan lembut. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang menggemparkan massa. Kehendak pedang yang tangguh itu tiba-tiba hancur. Adapun makhluk kuat yang menjaga kursi Dewa Abadi, tubuhnya sedikit mengejang sebelum seberkas cahaya menyilaukan muncul dari atas kepalanya dan membelahnya menjadi dua. Dia menghilang seperti asap di udara tipis. Massa tercengang saat napas mereka terengah-engah. Mereka menganggap segalanya di hadapan mereka terlalu sulit dipercaya. Biksu botak, yang akan datang. Pendeta Sakya benar-benar kagum terhadap kekuatan Lin Fan. Sejujurnya ini hanyalah surga yang memberontak. Meraih dengan 5 jari, Lin Fan langsung menyambar kursi Dewa Abadi dan mengangkatnya ke atas kepala Pendeta Sakya dengan cepat. Kalau begitu, menerobos. Lin Fan berkata dengan lembut. Dengan kursi Dewa Abadi itu, sudah waktunya bagi Pendeta Sakya untuk melakukan terobosan. Ledakan. Saat kursi Dewa Abadi memasuki tubuh Pendeta Sakya, dia mulai gemetar sambil memancarkan serangkaian cahaya suci. Ini adalah tanda dia berevolusi. Yang Mulia Sakya hanya bisa merasakan seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang tidak terbatas. Itu seperti gunung berapi yang tidak sabar untuk meletus dan keluar dari tubuhnya. Adapun Lin Fan, dia memeriksa kekosongan saat ini. Seolah-olah ada seseorang yang mengamati situasi dari kedalaman kehampaan. Pada saat orang tersebut melihat kursi Dewa Abadi direnggut, ledakan kemarahan tiba-tiba muncul dari dirinya. Namun dalam sepersekian detik, kemarahan itu lenyap juga, seolah-olah orang itu hanya menahannya dalam dirinya sendiri. Lin Fan menyeringai. Sepertinya seseorang telah memanipulasi segalanya dari balik layar. Namun, orang tersebut memiliki toleransi untuk tidak keluar meskipun semua ini terjadi. Tapi, apa yang Lin Fan tidak ketahui adalah ada sepasang mata marah yang menatap Lin Fan dari dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Lin Fan, tunggu saja. Kursi Dewa Abadi dimasukkan ke dalam biksu itu oleh orang itu. Siapa sebenarnya pria itu? Tak disangka dia bahkan tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri setelah merebut kursi Dewa Abadi, dan malah memberikannya kepada biksu itu. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita telah melintasi ratusan ribu mil untuk datang ke sini, hanya untuk tidak mendapatkan apa-apa. Sialan. Meskipun ada banyak kursi Dewa Abadi di dunia ini, tak seorang pun mampu meraih satu pun kursi Dewa Abadi. Kapan kita akhirnya bisa mendapatkannya? Pada saat ini, amarah yang membara berkobar di hati makhluk-makhluk kuat ini. Namun, eksistensi yang mampu merebut kursi Dewa Abadi adalah seseorang yang tidak berani mereka ganggu sama sekali. Mereka hanya bisa menyembunyikan semua perasaan marah ini di dalam hati mereka dan tidak mengungkapkannya. Tepat pada saat ini, cahaya Buddha yang terang terpancar dari tubuh Pendeta Sakya. Hal ini khususnya terjadi pada cahaya pemurnian Buddha Agung di dalam tubuhnya yang memenuhi segalanya. Ia juga sedang mengalami peningkatan, untuk melangkah ke tahap kelangkaan abadi. Pendosa. Tepat pada saat ini, kehampaan bergetar saat kekuatan sombong melanda segalanya, mengancam akan menghancurkan dunia bersamanya. Ketika Lin Fan merasakan aura ini, seluruh wajahnya berubah. Persetan denganku. Bab 894/3 makhluk yang paling kuat. Suara Buddha menyebar ke seluruh dunia seperti musik surgawi. Langit yang dipenuhi cahaya Buddha menghujani saat kekuatan penuh keberuntungan dan kedamaian melonjak melalui kehampaan. Tempat duduk teratai emas raksasa muncul di dalam kehampaan, di atasnya tidak lain adalah Buddha leluhur. Pada saat ini, ekspresi Buddha leluhur tampak bermartabat. Seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang aneh dari ekspresinya, namun hatinya terbakar oleh amarah yang tak ada habisnya. Seseorang tidak harus menunggu semalaman untuk membalas dendam. Bagi makhluk kuat seperti Buddha leluhur, bagaimana mungkin dia bisa menanggung kerugian sebesar itu di hadapan manusia yang mirip semut? Kamu lagi. Jantung Lin Fan berdetak kencang, merasakan ada yang tidak beres dengan hal ini. Pada saat ini, Pendeta Sakya, yang baru saja berubah menjadi makhluk Dewa Abadi, juga terbangun.
Ketika dia melihat siapa yang datang, seluruh wajahnya berubah saat jantungnya berdebar. Ciki berkeliaran di belakang Lin Fan dan menatap Buddha leluhur dengan matanya yang seperti mata pencuri. Bagi Ciki, makhluk kuat pada level itu terlalu menakutkan. Salam kepada Buddha leluhur. Ketika Raja Surgawi dari berbagai ras melihat siapa yang datang, mereka semua juga terkejut. Tak disangka bahwa leluhur Buddha terkuat dari ras Buddha akan turun ke tempat ini. Ketika Buddha leluhur melihat semua makhluk hidup, dia berbicara dengan lembut, Amitabha. Melihat junior seperti itu, Buddha leluhur tentu saja tidak peduli dengan mereka. Tapi, dia tidak bisa mengabaikan makhluk terkuat yang mendukung mereka di ras masing-masing. Bagi Buddha leluhur, kegiatan favoritnya adalah memurnikan semua yang disebut junior ini dan mengubah mereka menjadi ras Buddha agar dia dapat memerintahkan mereka sesuai keinginannya. Biksu botak, untuk apa kamu berada di sini? Mungkinkah kamu merasa bahwa hukuman yang diberikan kepadamu sebelumnya tidak cukup? Lin Fan tidak terpengaruh saat dia berteriak. Tapi, satu kalimat Lin Fan ini membuat semua makhluk dari ribuan ras tercengang hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak disangka orang sebelum mereka ini akan sangat kejam. Orang ini adalah sang Buddha leluhur, makhluk paling kuat dalam ras Buddha. Amitabha, Buddha leluhur melantunkan kalimat Buddha dan tampak tidak senang atau marah. Tentu saja, dia tidak akan membuang mukanya ke hadapan para junior di sini saat dia berbicara, kalian semua boleh pamit dulu. Meskipun semua Raja Surgawi yang belum memperoleh tahta Dewa Abadi merasa marah, mereka tidak mungkin tidak menaati kata-kata Buddha leluhur. Oleh karena itu, mereka hanya memelototi Lin Fan dan Pendeta Sakya sebelum menyelam ke dalam kehampaan dan meninggalkan tempat ini. Ketika masa akhirnya pergi, wajah bermartabat Buddha leluhur tiba-tiba berubah dan berubah menjadi sangat gelap, pendosa. Hari ini, Buddha leluhurmu akan menaklukkanmu. Hahaha. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian memasang wajah jijik, hanya orang sepertimu. Dan, aku bertanya-tanya siapa orang yang ditindas seperti anjing oleh Yang Mulia sebelumnya. Ingat ini sekarang, jika Yang Mulia bisa memukulmu seperti anjing satu kali, Yang Mulia bisa memukulmu seperti anjing dua kali. Lin Fan melanjutkan. Kak, apakah kamu begitu percaya diri? Pendeta Sakya bertanya. Entah kenapa, dia tidak merasa terlalu percaya diri kali ini. Diam dan perhatikan dengan patuh. Lin Fan menjawab dengan wajah tegas. Pada saat ini, Lin Fan merasakan bahaya yang akan datang. Ini adalah perasaan yang sangat misterius. Buddha leluhur, apakah ini manusia yang kamu bicarakan? Kekuatannya memang sangat lemah. Manusia kecil, tak disangka kamu bisa membuat marah Buddha leluhur sedemikian rupa sehingga dia ingin kita tampil juga. Sepertinya kamu punya kemampuan, iya. Tiba-tiba, dua suara berwibawa terdengar dari kehampaan. Ketika Lin Fan mendengar suara-suara itu, tubuhnya bergetar hebat saat matanya bersinar dengan tatapan serius. Memang benar, itu seperti yang dia pikirkan. Biksu botak itu mencari bantuan. Sial, kehampaan bergetar saat sungai galaksi tak berujung mengalir keluar. Saat sungai galaksi menyusut, seorang pria raksasa berdiri tegak di antara dunia. Pada saat yang sama, seluruh dunia dipenuhi dengan layar hitam saat kegelapan tak berujung melahap semua yang dilewatinya. Seorang pria muda dengan wajah jahat meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Lin Fan dengan cara yang sama seperti dia memandang rendah semut. Astaga, ketika Lin Fan melihat dua orang yang muncul entah dari mana, dia benar-benar tercengang. Sialan, apakah mereka benar-benar ingin membuatnya kehabisan akal? Ini sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk kembali sama sekali. Kedua kaisar, kalian ada di sini. Ketika Buddha leluhur melihat mereka berdua, dia menyapa mereka dengan acuh tak acuh. Tentu saja, karena kita sudah menyetujuinya, kenapa kita tidak berada di sini? Namun, kekuatan manusia ini terlalu lemah. Keadaan tertinggi, itu adalah sesuatu yang bisa kita kalahkan dengan mudah hanya dengan membalikkan tangan kita. Bisakah kamu menderita kerugian besar di tangannya, Buddha leluhur? Kata ras leluhur bintang sambil tertawa tertahan. Dia kemudian memeriksa Lin Fan. Namun, dia sama sekali tidak bisa mengatakan sesuatu yang istimewa tentang pria ini. Namun, fakta bahwa manusia bisa berubah menjadi makhluk kuat tingkat tertinggi masih merupakan sesuatu yang membuat penasaran ras leluhur bintang. Manusia yang mirip semut, tidak ada lagi yang bisa dikatakan selain membunuh. Suara leluhur iblis malam terdengar dingin. Terhadap makhluk manapun pada level ini, dia tidak tertarik sama sekali. Kepala Lin Fan praktis meledak saat ini. Masalah ini telah melampaui proporsi yang dia bayangkan. Dia tidak menyangka Buddha leluhur ingin memburunya tanpa henti dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dan, hal yang paling tidak terduga adalah bahwa Buddha leluhur tidak tahu malu sampai-sampai mencari dua orang pembantu bersamanya. Tidak hanya itu, kedua pembantu ini adalah makhluk yang paling kuat. Meski hanya satu lawan satu, Lin Fan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mampu membunuh mereka, apalagi fakta bahwa mereka bertiga saat ini. Jika mereka sampai berdarah-darah semua mendatanginya bersama-sama, Lin Fan pasti akan dipukuli seperti anjing. Kak, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia Sakya memandang kedua orang yang telah tiba di belakang Buddha leluhur dan dapat merasakan kekuatan yang seperti jurang yang dalam. Secara alami, dia tahu di dalam hatinya bahwa keduanya luar biasa. Meskipun Lin Fan kuat, dia jelas bukan tandingan mereka. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan lari. Segera,
Lin Fan mengaktifkan altar pengorbanan suci kuno dan bersiap untuk melarikan diri. Wei, manusia yang lemah dan tidak penting, tak disangka kamu akan mencoba melarikan diri di depan ras leluhur bintangmu di sini. Itu cukup menggelikan. Perlombaan leluhur bintang tersenyum dengan tenang dan menggunakan jarinya untuk mengambil kekosongan, menarik Lin Fan keluar ke arahnya dari dalam. Benar-benar misterius. Tidak disangka kamu bisa terhubung ke dunia tanpa batas. Tapi, sayang sekali kamu tidak begitu paham. Perlombaan leluhur bintang terkekeh. Ekspresi Lin Fan berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ketahuan karena mencoba melarikan diri menggunakan altar pengorbanan suci kuno. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan Lin Fan. Mencoba melarikan diri dari wajah kita tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Kata Buddha leluhur dengan nada muram. Untuk 3 makhluk paling kuat yang berkumpul hanya untuk membunuh makhluk tingkat tertinggi. Jika kabar ini tersiar, niscaya mereka akan menjadi bahan tertawaan. Apa yang perlu dibicarakan dengan seekor semut? Tiba-tiba, leluhur iblis malam menyerang. Dengan satu serangan telapak tangan, dia membawa kekuatan apokaliptik. Meskipun itu hanya serangan telapak tangan sederhana, itu adalah sesuatu yang benar-benar tak tertandingi di wajah Lin Fan. Membakar. Pada saat itu, Lin Fan langsung membakar pil Seng Yang dan menghantamkannya dengan pukulan yang bertabrakan dengan serangan telapak tangan yang mendekat. Sejumlah besar kekuatan meledak. Lin Fan dikirim terbang mundur saat matanya bersinar dengan tatapan serius. Dia tidak menyangka bahwa bagi makhluk kuat setingkat ini, satu serangan telapak tangan secara acak bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan setelah membakar pil Seng Yang, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Menarik, ketika leluhur iblis malam melihat pemandangan ini, bibirnya membentuk seringai dingin. Lin Fan sangat marah melebihi kata-kata di dalam hatinya. Sialan telur ibunya. Ding, poin kesan ras iblis malam menurun. Jijik. Ding, poin kesan balapan bintang menurun. Jijik. Menurunnya poin tayangan untuk kedua balapan ini adalah sesuatu yang diharapkan Lin Fan. Gila, Ciki melompat ke samping Lin Fan. Ketika dia melihat bagaimana mulutnya mengeluarkan darah, hati Ciki dipenuhi rasa sakit. Dia kemudian melihat ketiga makhluk paling kuat dan melebarkan sayapnya. Kalian semua B*STARDS sialan. CHICKYMU di sini akan membuat kalian sampai mati. Ciki, kembali. Seketika, Lin Fan melemparkan Ciki ke pelukan pendeta Sakya sementara pikirannya mulai berputar-putar. Saat ini, situasinya sungguh sangat berbahaya. Dia harus memikirkan cara terbaik untuk keluar dari masalah ini. Bab 895, Upaya Putus Asa Terakhir. Biksu botak, Ciki, kalian pergi ke dunia lain dulu. Lin Fan tidak ragu-ragu sama sekali saat dia menahan pendeta Sakya dan Ciki terlebih dahulu di dunia Xuan Huang. Sekarang dunia dan bumi Xuan Huang telah diolah olehnya, mereka hanya berputar di dunia batinnya. Jika Lin Fan jatuh, semuanya akan hilang juga. Perlindungan langit dan bumi mencium. Lin Fan mengizinkan peleburan langit dan bumi untuk menjaga dunia dan bumi Xuan Huang di dalamnya. Kemudian menyusut terus-menerus hingga langit dan bumi mencium berubah menjadi setitik debu. Jika sayangnya dia terjatuh di sini, setidaknya itu bisa menjamin keselamatan mereka. Ketika 3 makhluk terkuat mengetahui bahwa biksu botak dan ayam telah menghilang secara tiba-tiba, mereka juga terkejut. Namun, mereka tidak menaruh perhatian pada hal tersebut. Bagi Buddha leluhur, keinginan terbesarnya saat ini adalah agar manusia ini dibunuh sebelum dia. Pada saat ini, Lin Fan menghirup udara dalam-dalam. Dia kemudian melihat ketiga makhluk terkuat yang ada di kehampaan dan berteriak dengan marah. Kalian bertiga, bukankah kalian tidak tahu malu untuk mendatangiku 3 lawan 1? Datang dan lawan aku sendirian jika kalian punya nyali. Leluhur iblis malam mendengus dingin, menyebabkan gelombang suara yang keras bergema di seluruh dunia. Kamu mencoba melihat siapa yang suaranya lebih keras. Siapa yang takut pada siapa? Lin Fan menghirup udara dalam-dalam sebelum menyalurkan musik naga langit secara instan. Teman-teman, manusia ini memiliki harta yang berharga. Mari kita bergabung dan menjatuhkannya. Buddha leluhur berkomentar dengan tenang. Di matanya, manusia ini sudah mati. Jelas tidak ada kemungkinan dia bisa keluar hidup-hidup sekarang. Jika mereka bertiga tidak bisa mengalahkan manusia ini, itu benar-benar akan menjadi lelucon yang menggelikan. Seketika, tubuh ras leluhur bintang meledak dengan aura yang luar biasa dan tak terbatas. Setelah itu, auranya mulai menyatu saat dia meninju dengan tinjunya, menyebabkan cahaya terang dan saleh bersinar. Tinju tunggal ini menguasai seluruh sungai galaksi yang tak ada habisnya, membuat satu demi satu bintang mati jatuh. Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Melawan ketiga makhluk paling kuat ini, dia tidak lagi punya jalan keluar dari masalah ini. Sepertinya dia hanya bisa mencobanya. Jadi bagaimana jika kalian bertiga adalah makhluk yang paling kuat? Bahkan jika yang mulia jatuh hari ini, aku akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Lin Fan meraung dengan marah ketika kekuatan di dalam Firdausnya mulai bergemuruh. Iblis besar kuno, kejam, yang kuno, dan yang lainnya semuanya melolong dengan marah. Kekuatan yang tak henti-hentinya menyembur keluar dari tubuh Lin Fan saat dia menyerang dengan satu tinju yang berisi kekuatan yang sangat besar. Kekosongan mulai pecah saat bintang-bintang mulai meledak. Bam! Lin Fan berteriak. Saat ini, auranya sudah mencapai puncaknya.
Tinju tunggal ini adalah tinju puncak Lin Fan yang memiliki semua yang dimilikinya. Namun, di hadapan tinju ras leluhur bintang, tinju itu masih terlihat sangat kecil. Perbedaan antara kondisi kultivasi bukanlah perbedaan yang bisa dilintasi dengan mudah. Ledakan, sejumlah besar kekuatan dipantulkan kembali dan tubuh Dewa Lin Fan yang tak tertandingi itu mulai retak seperti cangkang kura-kura. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 100.000. Beberapa kemampuan yang kamu punya di sana. Tapi, sayang sekali, itu masih terlalu jauh. Pukulan biasa dari ras leluhur bintang telah menyebabkan Lin Fan mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk melawannya. Leluhur iblis malam memperlihatkan ekspresi jijik. Adapun Buddha leluhur, dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum menamparkan dengan satu telapak tangan. Tanah Buddha mulai turun karena memunculkan kekuatan Buddha dalam jumlah tak terbatas yang menembus kehampaan dan menghantam langsung ke arah Lin Fan. Bam! Pada saat itu, Lin Fan berteriak. Tubuhnya yang retak itu meledak saat potongan daging dan daging yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh dengan ganas di kehampaan. Ki esensi tanpa batas. Kelahiran kembali. Dengan itu, pohon parasol mistis meledak dengan hebat ketika ribuan cabang pohon itu mulai menggeliat, memunculkan gelombang kekuatan hidup yang mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan. Daging dan dagingnya mulai bergemuruh dengan ganas saat mereka mulai berkumpul kembali. Tidak disangka manusia ini akan mengendalikan pohon parasol mistis. Itu adalah pohon dewa pertama yang ada di seluruh alam semesta. Tapi, pohon itu masih jauh dari kondisi puncaknya saat ini. Ras leluhur bintang memelototi Lin Fan dengan ekspresi aneh. Dia kemudian tertawa dingin sebelum mengulurkan jari-jarinya ke dalam kehampaan. Ledakan. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan meledak. Pohon parasol mistis yang tertanam jauh di dalam kehampaan tak berujung tiba-tiba tampak seolah-olah diseret oleh seseorang dan mencoba terbang keluar dari tubuh Lin Fan. Pohon parasol mitos pasti telah ditipu agar bisa mendarat di tangan manusia sepertimu. Ras leluhur bintang meraung, tidak percaya bahwa manusia ini akan memiliki harta karun sebesar itu. Ketika Buddha leluhur melihat pohon parasol mitos, alisnya berkedut karena gembira. Tapi, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tampak agak kecewa setelahnya. Leluhur iblis malam berseru, leluhur ras bintang, ayo kita bagi pohon parasol mistis itu menjadi dua. Cek, apakah kalian benar-benar menganggap yang mulia itu penurut? Saat ini, Lin Fan benar-benar gusar. Tak disangka dia akan ditindas oleh dua makhluk paling kuat ini, senjata tertinggi umat manusia. Tiba-tiba, Gatling Gun muncul di kehampaan dan mulai menyembur keluar. Tapi, dua makhluk paling kuat tidak terlalu memperhatikan senjata aneh ini. Kalian berdua, hati-hati. Ada sesuatu yang terjadi dengan senjata itu. Buddha leluhur memperingatkan. Pada saat ini, ras leluhur bintang dan iblis malam masih belum merasa terganggu. Namun, tiba-tiba, lengan yang memegang pohon parasol mythical tiba-tiba terlepas setelah menerima serangkaian rasa sakit yang tajam. Dua makhluk paling kuat melihat senjata misterius ini dengan ekspresi keheranan, tidak kusangka senjata ini memiliki kekuatan sebesar itu. Eksistensi macam apa keduanya? Bagi mereka yang harus menarik kembali tubuhnya dan bahkan merasakan sakit karenanya, gagasan macam apa itu? Sialan, sebaiknya hidupku tidak dipersingkat di sini. Lin Fan terengah-engah. Dengan kekuatan hidup dari pohon parasol mythical yang meningkatkannya, dia tidak akan kehilangan nyawanya dulu. Tapi saat ini, tubuh dewanya yang tak tertandingi itu sudah rusak. Ini adalah sesuatu yang Lin Fan temui untuk pertama kalinya. Amitabha, dermawan, dosa-dosamu sangat besar. Oleh karena itu, wajar saja jika kamu menerima karma. Sekarang karma sudah sampai di hadapanmu, aku bertanya-tanya bagaimana perasaanmu sekarang, dermawan. Ketika Buddha leluhur melihat keadaan menyedihkan yang dialami Lin Fan, dia tidak bisa menahan tawa. Saat ini, Lin Fan hanyalah seekor semut yang dipermainkan di tangan tiga makhluk paling kuat ini. Dia bahkan hampir tidak bisa berdiri, dan dapat dengan mudah diremas sampai mati oleh mereka kapanpun mereka mau. Biksu botak, sebaiknya kau diam demi ayahmu di sini. Jangan datang ke sini dan mengutarakan kebohongan dan kebenaran palsumu. Pui, Lin Fan meludah. Lin Fan tahu bahwa biksu botak ini hanyalah seorang pelacur kecil. Dia hanya mengalami sedikit kerugian di tangan Lin Fan, namun dia segera mencari bantuan. Dan tidak hanya itu, dia bahkan mencari dua penolong yang sama kuatnya. Betapa borosnya hal itu. Hahaha, perlombaan leluhur bintang tertawa terbahak-bahak, nak, kamu benar-benar layak untuk bisa menghadapi kami bertiga tanpa rasa takut. Sebagai imbalan atas hal itu, aku akan membiarkanmu mengalami kematian yang mulia. Petik 2. Tiba-tiba, wajah ras leluhur bintang menjadi tegang. Telapak tangannya sedikit gemetar saat bintang-bintang yang jumlahnya tidak terbatas mulai bergetar, menyebabkan kekuatan luar biasa dari bintang-bintang turun dari kehampaan. Menekan, perlombaan leluhur bintang berkata dengan suara lembut sambil membalik telapak tangannya. Tiba-tiba, semua bintang mulai menimpa Lin Fan seperti air terjun. Kekuatan yang tak terbatas itu menghancurkan semua yang dilewatinya, menyebabkan wajah Lin Fan berubah. Set tertinggi, 10 detik kekebalan, ledakan. Lin Fan tidak ragu-ragu saat dia segera memasuki mode tak terkalahkan itu. Dan tepat pada saat ini, air terjun bintang mengalir ke Lin Fan. Leluhur bintang, gerakanmu ini memang tak tertandingi dan menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Manusia itu pasti sudah mati. Ketika Buddha leluhur melihat ini, bibirnya menyeringai.
Namun tiba-tiba, sesosok muncul tepat di hadapan Buddha leluhur. Biksu botak, bahkan jika Yang Mulia mati, aku harus memberitahumu betapa kuatnya aku. Pada saat ini, Lin Fan hanya bisa melakukan upaya putus asa di ambang kematian. Jika tidak ada keajaiban, dia pasti sekarat. Tetapi bahkan jika dia harus mati, dia harus memberitahu biksu botak ini betapa kuatnya dia. Bab 896, kenapa kamu belum membantuku? Apa? Wajah Buddha leluhur berubah. Di matanya, sepasang kepalan tangan semakin membesar setiap detiknya dan terpatri dalam tatapannya. Bam! Tubuh emas Buddha leluhur tidak dapat binasa dan tidak dapat ditembus oleh kejahatan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mematahkannya sama sekali. Dan bahkan jika dia benar-benar terkejut saat ini, dia masih bisa langsung mengerahkan keterampilan mistik tubuh emasnya dan meledak dengan serangkaian cahaya emas yang terang, mencoba memblokir Lin Fan di luar. Namun tiba-tiba, wajah Buddha leluhur berubah, bagaimana ini bisa terjadi? F*CK ayahmu. Tinjauan darah bintang utara. Bam! Keterampilan Lin Fan sangat ganas saat dia menendang selangkangan Buddha leluhur dengan marah. ARGH. Tendangan penghancur asal sejati adalah sesuatu yang telah dikembangkan Lin Fan ke tingkat yang sangat tinggi. Dengan satu tendangan, seluruh dunia, termasuk para dewa dan hantu, akan menangis karenanya. Tidak ada yang bisa menghalangi ini sama sekali. Wajah Buddha leluhur yang penuh belas kasihan dan bermartabat itu lenyap seketika, dan digantikan dengan ekspresi meringis kesakitan. Ini adalah pertama kalinya Buddha leluhur merasakan sakit yang mematikan. Perasaan ini misterius, seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur karena rasa sakit akibat tendangan tunggal ini. Hati Buddha yang memberontak surga hancur pada saat ini. Bagi Buddha leluhur, tidak ada yang ingin dia lakukan sekarang selain menggosok bola sakitnya. ARGH, kamu berdosa, aku akan membunuhmu. Buddha leluhur melolong sambil melengkungkan tubuhnya dan menggosok bolanya. Wajahnya bergantian dalam nuansa hijau dan putih, tampak sangat mengerikan saat ini. Menggosok dan menggosok, menggosok dan menggosok. Namun, rasa sakitnya masih terus berlanjut. Sekarang karena ada dua makhluk terkuat lainnya di sini, bagaimana mungkin Buddha leluhur kehilangan martabat yang begitu besar? Tapi saat ini, rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia hampir hancur total. Bagaimana dia bisa merasa terganggu dengan hal lain saat ini? Ada apa dengan Buddha leluhur? Dua makhluk terkuat memandang perilaku Buddha leluhur saat ini dengan tatapan aneh. Wataknya sebagai makhluk yang paling berkuasa telah lenyap, dan dia hanya tampak seperti semut yang menari. Melihat ekspresi sedih Buddha leluhur saat ini, hati Lin Fan diliputi kegembiraan. Biksu botak yang bau, tahukah kamu tentang kehebatan yang mulia sekarang? Pergilah ke neraka, Lin Fan meraung. Sekarang dia punya kesempatan, bagaimana mungkin dia menyerah? Jika dia bisa membunuh Buddha leluhur ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Tolong aku, Buddha leluhur ingin membalas. Namun, rasa sakit yang mematikan pada bolanya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari bantuan dari dua makhluk terkuat lainnya. Pada saat ini, Lin Fan bersiap untuk membunuh Buddha leluhur sepenuhnya ketika tiba-tiba, dia merasakan kekuatan luar biasa datang ke arahnya dari sisinya. Lin Fan mengertakkan gigi untuk menghadapinya. Namun tiba-tiba, wajahnya berubah. Kekebalan 10 detik berakhir. Astaga, tidak bisakah itu bertahan 1 detik lebih lama? Lin Fan berteriak. Ini hampir seperti menabrak hantu. Namun, kesempatan ini sangat jarang untuk dilewatkan. Jika dia melewatkan ini, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Buddha leluhur, pergilah ke neraka. Ledakan, kekuatan tak terbatas menimpa tubuh Lin Fan. Ketika Lin Fan merasakan kekuatan itu, seluruh wajahnya langsung berubah. Tubuhnya terkoyak dengan retakan yang tak ada habisnya seolah-olah bisa pecah kapan saja. Bam, sialan, aku hanya butuh ini sedikit lagi. Pada saat ini, Lin Fan mengambang di kehampaan dengan lembut saat retakan di tubuhnya membuatnya seperti bagian belakang cangkang kura-kura yang akan segera rusak. Buddha leluhur telah melarikan diri lebih jauh. Ekspresinya yang sangat sedih disertai dengan ekspresi kemarahan. Dia tidak sabar untuk mengambil kesempatan ini dan mencabik-cabik Lin Fan, lalu segera menebasnya hingga mati. Lin Fan merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Seberapa kacaukah ibu ini? Penampilan biksu botak ini saja sudah cukup menjijikkan. Jika dia bisa membunuh orang ini, setidaknya dia bisa menghibur dirinya dengan fakta itu. Tapi sekarang biksu botak ini bersembunyi di suatu tempat yang jauh, pada dasarnya mustahil bagi Lin Fan untuk pergi menemuinya. Fakta bahwa Buddha leluhur dapat didorong sedemikian rupa oleh semut sepertimu adalah sesuatu yang tidak terduga. Ini berarti kamu memiliki banyak rahasia di tubuhmu, manusia, leluhurmu di sini akan sudahkah kamu membunuh dan mencuri jiwamu? Leluhur iblis malam tertawa terbahak-bahak saat dia membuka jari-jarinya dan tangan hitam pekat raksasa itu merobek kekosongan. Tunggu, tunggu. Pada saat ini, Lin Fan dan Buddha leluhur angkat bicara. Lin Fan terkejut. Mungkinkah biksu botak itu melihat betapa kejamnya dia dan tidak tega membunuhnya? Leluhur malam, tinggalkan manusia ini untukku. Setelah aku membunuhnya, aku tidak akan mengambil harta miliknya. Kecuali aku membunuhnya secara pribadi, aku tidak akan bisa memadamkan kemarahan di hatiku. Suara Buddha leluhur terdengar dalam seperti suara binatang buas. Dia ingin membunuh Lin Fan dengan tangannya sendiri. Leluhur iblis malam memandang ke arah Buddha leluhur dan menutup kembali jarinya. Seketika,
Tangan hitam raksasa itu lenyap. Baiklah, leluhur iblis malam menjawab dengan acuh tak acuh. Layar hitam pekat kemudian menyelimuti seluruh dunia, menyebabkan kekosongan wilayah ini terputus dan terisolasi dari seluruh dunia luar. Pada saat yang sama, Lin Fan seolah-olah sedang terperangkap di dalam sangkar saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia adalah ikan di jaring. Saat ini, tidak ada tempat lain bagi Lin Fan untuk lari. Kamu adalah karakter yang cukup baik untuk bisa memaksa Buddha leluhur sejauh ini. Tapi, sayang sekali kamu tidak punya masa depan lagi. Kata ras leluhur bintang. Dia kemudian menunjukkan dengan jarinya saat keterampilan mistik seni bela diri segera meledak. Bam, Lin Fan tidak merasakan apapun. Namun, tiba-tiba, sebuah lubang menembus tubuhnya dari dadanya. Merah tua, darah segar mulai mengalir keluar dari tempat itu. Buddha leluhur, kamu harus mempercepatnya sedikit. Menghabiskan begitu banyak waktu dengan seekor semut adalah sesuatu yang sangat membosankan. Manusia, ketika kamu meminta kami untuk bertahan lebih awal, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Tanya ras leluhur bintang. Pada saat ini, leluhur ras bintang dan leluhur iblis malam dipenuhi dengan niat mempermainkan tatapan mereka. Lin Fan terbatuk-batuk dengan marah ketika kekuatan hidup melonjak dengan tergesa-gesa untuk memperbaiki tubuhnya. Namun, satu jari dari ras leluhur bintang sebelumnya sepertinya telah memutuskan segalanya. Lin Fan tidak bisa menggunakan tenaga hidupnya untuk memperbaiki tubuhnya sama sekali. Brengsek, Lin Fan tertawa dingin. Dia kemudian mengangkat kepalanya saat matanya dipenuhi dengan niat yang tegas, aku ingin mengatakan. Persetan dengan ayahmu. Bam, ras leluhur bintang menunjukkan sekali lagi saat lubang darah lain muncul di tubuh Lin Fan. Ibu ini sakit sekali. Tragedi. Kali ini, itu mungkin benar-benar sebuah tragedi. Seandainya dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan terus bersama permaisuri air api untuk pertempuran besar itu. Bahkan jika adik laki-lakinya harus dipatahkan, Lin Fan tidak akan pernah menyerah. Tapi, sayang sekali penyesalan itu sudah terlambat. Permaisuri air api, mengapa kamu tidak datang dan menyelamatkanku sekarang? Inilah saatnya aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Dewa Iblis Kematian, bagaimana kalau kamu ikut juga? Aku bersedia membiarkanmu mencambukku sesukamu juga. Dan sistem berdarah ini, bukankah kamu yang terkuat yang pernah ada? Mengapa kamu tidak segera keluar dan membantuku sekarang? Ini adalah pemikiran yang terlintas di benak Lin Fan. Bagaimana sekarang, manusia? Perlombaan leluhur bintang ternyata hanya bermain-main dengan Lin Fan saat ini. Pada saat ini, Lin Fan sangat tidak bahagia di hatinya. Dia menyeka darah segar dari sisi bibirnya, ayahmu tidak akan pernah takut pada siapapun. Membakar. Seketika, Lin Fan membakar semua pil seng yang miliknya saat kehendak pedang yang hebat meledak ke surga. 5 elemen selesai. Kekuatan surga. Bunuh. Kalian semua sialan. Jika ayahmu di sini tidak mati, aku pasti akan membunuh kalian semua. Lin Fan meraung saat pedang Will yang tak terbatas merobek kehampaan. Jumlah pil seng yang dibakarnya bisa memenuhi lautan luas. Kekuatan pedang tunggal ini sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia sepenuhnya. Ledakan. Kehendak pedang yang mengamuk itu seperti naga dewa yang membubung tinggi ke dalam kehampaan dan memancarkan cahaya terang, mengancam akan menebas segalanya. Hahaha, semut. Ketika ras leluhur bintang melihat hal ini, dia tertawa sejenak, semut tetaplah semut, apapun yang terjadi. Beraninya kau mencoba melawan matahari dan bulan yang berada di luar jangkauanmu. Bam, dia kemudian menjentikkan jarinya dan menyebabkan satu kuku jarinya meledak, yang menghasilkan sungai galaksi. Sungai galaksi ini memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah merupakan alam semesta tersendiri. Jadi bagaimana jika leluhurmu membiarkanmu menghancurkan salah satu sungai galaksiku? Kata ras leluhur bintang dengan nada santai. Membunuh. Bam, pedang itu akan menembus segalanya. Namun, itu hanya bisa menghancurkan sungai galaksi yang dipanggil oleh ras leluhur bintang. Sedangkan untuk ras leluhur bintang sendiri, dia tidak terpengaruh oleh hal itu. Lin Fan berdiri di sana dalam kehampaan dan sedikit terengah-engah. Adapun ras leluhur bintang dan leluhur iblis malam, mereka meletakkan tangan mereka di belakang punggung dengan tenang tanpa terpengaruh oleh apapun. Ini adalah kesenjangan dalam kekuatan mereka dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilampaui bagaimanapun caranya. Lin Fan benar-benar marah saat ini. Dan pada saat ini, Buddha leluhur akhirnya pulih ke keadaan normalnya. Dia kemudian berteriak dengan marah, manusia. Buddha leluhurmu akan membuatmu tidak mampu bereinkarnasi selamanya. Babak 897, memutuskan masa depan. Buddha leluhur terbakar amarah. Sejak kapan dia didorong sedemikian rupa oleh seekor semut selama beberapa era? Faktanya, dia bahkan kehilangan mukanya di depan dua makhluk terkuat lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa tahan. Bahkan jika dia mencabik-cabik pihak lain sekarang, itu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian di hatinya saat ini. Lin Fan berada di ujung jalannya, tidak ada tempat lain untuk lari, biksu botak. Bahkan jika kamu membunuh ayahmu, kamu tidak akan pernah bisa menghapus fakta bahwa kamu telah dipukuli oleh ayahmu untuk selama-lamanya. Diam, Buddha leluhur meraung ketika tubuh Buddha emasnya tersentak. Mata Budanya dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya saat ini, Buddha leluhurmu akan membunuh setiap inkarnasi terakhir untuk selama-lamanya, sehingga kamu akan berubah menjadi ketiadaan total. Hahaha, biksu botak,
sebaiknya kau tunggu saja ayahmu. Memangnya kenapa kalau aku dibunuh olehmu seumur hidup ini? Datanglah di kehidupan berikutnya, di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan memburumu tanpa henti. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Karena dia tidak punya jalan keluar lain, dia sebaiknya memberikan semua yang dia punya. Bahkan jika dia harus mati, dia ingin mati dengan kepala tegak. Selama kesadarannya tidak hancur, dia bisa bereinkarnasi sekali lagi. Lin Fan tidak menyangka dirinya akan mencapai titik ini. Jalur kultivasi memang penuh dengan bahaya, dan tidak akan pernah berjalan mulus. Kehidupan selanjutnya. Apa menurutmu Buddha leluhurmu akan memberimu kesempatan seperti itu? Kesadaran alam tertinggi tidak pernah mati, mirip dengan yang tidak dapat binasa dan abadi. Namun, sayang sekali Anda bertemu dengan Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup Buddha leluhur Anda. Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup dari Buddha leluhur benar-benar ampuh. Ia dapat membunuh seluruh masa hidup kekal Anda dan memutuskan segalanya. Bahkan jika kesadaran Anda tidak pernah mati, ia hanya dapat menghilang seperti asap dan menghilang ke dalam ketiadaan. Kata ras leluhur bintang dengan tenang. Namun, matanya bersinar dengan ekspresi keserakahan. Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup ini dapat dikatakan sebagai salah satu sutra paling misterius di seluruh dunia, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Fakta bahwa Buddha leluhur mampu mencapai posisinya saat ini terkait erat dengan Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup. Bersinar, tiba-tiba, kekuatan misterius dan tak tertandingi mengurung Lin Fan di dalamnya. Apa-apaan ini? Hati Lin Fan terkejut. Apa yang sedang dipikirkan oleh biksu botak ini? Secara alami, Lin Fan tahu tentang pepatah tentang kesadaran yang abadi. Selama kesadaran seseorang tidak hancur seluruhnya, seseorang dapat terus bereinkarnasi selamanya. Namun, meskipun kesadarannya mungkin tidak hancur, ia bisa tertidur. Apakah ia bisa bangkit untuk kehidupan selanjutnya masih menjadi pertanyaan. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan kesadarannya di dalam dirinya terseret oleh sesuatu. Sesaat, sebuah gambar muncul di kehampaan. Ini adalah gambaran kehidupannya di bumi. Lin Fan tidak tahu apa yang coba dilakukan biksu botak ini. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Membunuh. Hati Lin Fan menegang seolah-olah dia baru saja mendapat pukulan telak. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Manusia, Buddha leluhurmu baru saja membunuh kehidupan masa lalumu dan menimbulkan kerusakan parah pada kesadaranmu. Yang harus aku lakukan sekarang adalah memutuskan kehidupanmu saat ini dan kehidupan masa depanmu. Tidak peduli seberapa kuat kesadaranmu, kamu tidak punya pilihan selain menghilang dari muka dunia. Suara suram Buddha leluhur terdengar sekali lagi. Jantung Lin Fan berdetak kencang dengan wajah tidak percaya. Bagaimana bisa ada keterampilan seperti itu di dunia ini? Untuk dapat memutuskan masa lalunya, sekarang dan masa depan. Ini hanya membuatnya tidak punya jalan keluar sama sekali. Dia harus melawan ini. Kamu tidak perlu mencoba melawan. Bahkan jika kamu mengeluhkan hal ini kepada surga, itu semua akan sia-sia. Aku akan membunuh masa depanmu terlebih dahulu, sehingga kamu bisa melihat dengan baik bagaimana masa depanmu akan lenyap. Kata Buddha leluhur dengan suara dinginnya. Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup mulai aktif sekali lagi. Ini adalah keterampilan mistik surgawi. Bahkan cahaya pemurnian Buddha Agung tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Keterampilan mistik ini adalah sesuatu yang diambil oleh Buddha leluhur dari tempat rahasia di era pertama. Bahkan makhluk yang paling kuat pun tidak mampu melawan ini, apalagi manusia kecil. Dalam sekejap mata, gambar lain muncul. Metode membunuh ketiga masa hidupnya ini terlalu misterius. Bahkan jika Lin Fan telah menggunakan segala macam metode, dia masih tidak dapat bertahan melawannya. Ketika Lin Fan mengangkat kepalanya, dia melihat gambar itu. Bukankah itu masa depannya? Mendengkur. Ketika Lin Fan melihat gambar itu, dia tertegun sejenak. Sialan, bukankah itu dia? Kenapa dia terlihat begitu menyedihkan? Dalam gambar tersebut, masa depan Lin Fan tertidur dalam kehampaan. Dan dia bahkan tertidur lelap sambil mendengkur dengan keras. Dia sangat mirip dengan orang biasa. Manusia, ini akan menjadi masa depanmu. Begitu Buddha leluhurmu membunuh masa depanmu, kamu tidak akan punya apa-apa lagi untuk diandalkan. Sejak saat itu, kesadaranmu akan hilang sepenuhnya dari dunia. Buddha leluhur menatap Lin Fan dengan dingin sambil menyeringai kejam. Ini adalah kondisi puncak dari Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup untuk membunuh masa depan seseorang. Tak disangka bahwa Buddha leluhur akan mengembangkannya hingga kondisi seperti itu. Ras leluhur bintang berkomentar. Jika dia bisa menggabungkan ketiga masa kehidupan menjadi satu, kekuatan Buddha leluhur pasti akan melampaui segalanya. Pada saat itu, bahkan kita tidak lagi menjadi tandingannya. Leluhur iblis malam menghitung dalam hatinya. Kebangkitan mereka di era ini adalah untuk mencari harapan terakhir dan terakhir. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini, bahkan mereka akan lenyap sama sekali dan sejak saat itu, tidak ada lagi. Dunia akan musnah sementara waktu lenyap begitu saja. Segalanya akan lenyap sepenuhnya dan kembali ke keadaan awal dari ketiadaan, di mana tidak ada zaman yang melampaui apapun. Biksu botak, sebaiknya kamu berhenti. Ayo kita bicarakan. Lin Fan bisa merasakan gelombang gangguan lain dalam kesadarannya. Jika biksu botak ini benar-benar membunuh masa depannya, semuanya akan hilang seluruhnya. Bahkan kesadarannya tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Manusia,
Perhatikan baik-baik bagaimana kesadaranmu akan tetap tertidur dalam kehampaan yang tak ada habisnya sebelum menghilang ke dalam ketiadaan seperti dirimu saat ini. Buddha leluhur bermain dengan semua makhluk hidup dan memutuskan karma mereka. Membunuh. Pada saat itu, Buddha leluhur meraung. Cahaya Buddha yang terang memasuki gambar itu sebagai kekuatan misterius yang melintasi sungai waktu yang panjang menuju masa depan, sehingga dapat membunuh masa depan Lin Fan sepenuhnya. Sial, ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ibu Ker ini. Bam, bibir Buddha leluhur tersenyum tipis. Semuanya berada dalam kendalinya, dan semuanya akan hilang tepat di depan matanya. Lin Fan merasakan jantungnya menegang. Semua sudah berakhir. Namun pada saat ini, Buddha leluhur melihat bayangan di hadapannya dan mulai berteriak dengan panik, mustahil. Adapun Lin Fan, dia belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika dia melihat gambaran masa depannya, dia tertegun. Masa depan dia yang tertidur mengusap dadanya sambil bergumam, sedikit geli. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya tidak dapat memutuskannya? Aku menolak percaya ini. Buddha leluhur melolong marah. Membunuh. Ketika dia melihat kilatan cahaya yang merembes ke dalam gambar, Lin Fan menutup matanya dengan putus asa sekali lagi. Namun, pada saat ini, lolongan marah dari Buddha leluhur terdengar sekali lagi saat Lin Fan membuka matanya. Masa depan dia masih tidur dan menggaruk tubuhnya. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, biksu botak. Apakah kamu bercanda? Kamu berpikir untuk membunuh masa depanku, namun kamu bahkan tidak bisa memotong sehelai rambut pun. Siapa yang kamu coba untuk melakukannya? Ketakutan. Mustahil. Buddha leluhur melolong. Membunuh. Bunuh lebih banyak dan lebih banyak. Aku tidak percaya ini. Bunuh. 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 Pada saat ini, Buddha leluhur menjadi gila dan mulai membunuh berkali-kali. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu memutuskan masa depan pihak lain. Namun pada saat ini, sesuatu yang membuat semua orang ngeri terjadi. Bunuh ibumu. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak bisakah pria tidur sekarang? Tiba-tiba, masa depan Lin Fan mulai memarahi sebelum langsung membuka matanya lebar-lebar. Tidak disangka diriku di masa depan akan memiliki karakter seperti itu padanya. Dia persis sama denganku. Lin Fan tertawa lega, dan tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan mulai muncul dari tubuh masa depannya itu. Bab 898, ini semua berkat Buddha leluhur. Dengan kekuatan besar yang memancar keluar, Lin Fan, yang masih mengevaluasi adegan itu, tiba-tiba bergidik dingin ketika ada sesuatu yang berubah dengan auranya. Lin Fan saat ini memasuki kondisi terlupakan sepenuhnya. Lin Fan masa depan dalam gambar berdiri tegak. Aura yang awalnya tenang darinya telah hilang seluruhnya. Saat dia membuka matanya, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar karena kekuatan kehadirannya. Dia seperti dewa kuno yang bangkit pada saat ini setelah terbangun dari kekacauan. Dimanapun dia berdiri, dia akan mengguncang seluruh zaman kuno dan alam semesta. Aura yang berubah-ubah ini membuat Buddha leluhur dan yang lainnya merasa sangat takut ketika tubuh mereka mulai menggigil. Siapa dia? Buddha leluhur tampak ketakutan. Bahkan suaranya pun mulai terdengar serak ini. Semut, apakah kamu yang ingin membunuh sesungguhnya? Ekspresi wajah masa depan Lin Fan tenang. Tapi, saat dia membuka mulut dan berbicara, kekosongan di sekitarnya mulai meledak, dan segalanya berubah menjadi ketiadaan. Ketika leluhur ras bintang dan leluhur iblis malam melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka menggigil, itu kehancuran. Kehampaan yang bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin ada orang yang ada di alam itu? Mustahil. Ketika Buddha leluhur melihat orang di hadapannya ini, dia merasa seolah-olah seluruh tenggorokannya dicekik oleh seseorang, sehingga dia hampir tidak dapat berbicara lagi. Menjengkelkan. Mendengus dingin keluar, menyebabkan seluruh dunia tampak seolah-olah akan meledak sekarang. Bam! Tiba-tiba, seluruh tubuh Buddha leluhur mulai pecah. Bahkan kesadarannya yang luar biasa mulai menghilang. Ini sangat ganas. Buddha leluhur hanya melihatnya satu kali, dan dia langsung terjatuh begitu saja, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Saat leluhur ras bintang dan leluhur iblis malam melihat segala sesuatu di hadapan mereka, mereka benar-benar terperangah saat terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Senior, tolong luangkan hidup kami. Senior, tolong luangkan hidup kami. Ras leluhur bintang dan leluhur iblis malam telah benar-benar kehilangannya saat ini. Itu adalah Buddha leluhur, eksistensi yang setara dengan mereka. Tapi, tak kusangka dia akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu dengusan dingin. Bahkan kesadarannya telah musnah karenanya. Kekuatan pihak lain ini praktis tak terkalahkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung bahu-membahu. Kedua leluhur ras mereka hanya bisa bersujud di tanah, memohon untuk nyawa mereka saat ini. Bagaimana masa depan manusia seperti ini? Ini tidak mungkin. Pada saat yang sama, mereka diam-diam membenci di dalam hati mereka. Kenapa biksu botak itu harus mencoba membunuh ketiga masa hidupnya? Jika dia baru saja membunuh nyawanya saat ini, bukankah itu akan dilakukan? Dia harus pergi dan membunuh masa depannya juga. Dan yang lebih tak terbayangkan adalah wujud masa depan manusia ini. Kekuatan yang dia miliki adalah sesuatu yang sama sekali tidak terbayangkan. Tapi pada saat ini, wajah ras leluhur bintang dan iblis malam berubah. Masa depan yang ditunjukkan Lin Fan dengan jarinya.
Meskipun ini terlihat sangat normal, ini mirip dengan kehancuran seluruh dunia demi mereka berdua. Tidak, luangkan hidup kami. Bam, sebuah ledakan terjadi, diikuti ledakan lainnya. Dua makhluk paling kuat dari kedua ras itu meledak begitu saja. Ikan kecil, masa depan Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum kembali tertidur lelap. Keheningan memenuhi seluruh dunia. Apa yang terjadi tadi? Kenapa aku tiba-tiba kehilangan akal sehat? Pada saat ini, Lin Fan terbangun dari tidurnya, dan kepalanya merasa sedikit bingung. Dia telah melihat masa depannya beberapa saat sebelumnya, tetapi tiba-tiba, dia kehilangan akal sehatnya. Bukankah ini hanya mempermainkannya? Kemana perginya biksu botak itu? Kemana dua makhluk terkuat itu juga? Lin Fan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Selain dia, tidak ada orang lain di sini saat ini. Aneh, bahkan tidak ada satupun gorengan kecil yang tersisa. Saat Lin Fan masih bingung, notifikasi yang datang dari sistem hampir membuatnya terkejut. Ding, leluhur ras Buddha yang dibunuh, Buddha leluhur. Ding, poin pengalaman plus. Ding, selamat atas peningkatan level kondisi kultivasi. Tingkat menengah tertinggi negara bagian. Ding, leluhur ras bintang yang terbunuh. Ding, leluhur iblis malam yang terbunuh. Ding, selamat atas peningkatan level kondisi kultivasi. Tingkat tertinggi negara bagian. Kondisi budidaya penuh negara tertinggi. Ketika Lin Fan mendengar notifikasi dari sistem, dia benar-benar tercengang. Ini sungguh ledakan yang gila. Tapi, ini bukanlah akhir. Ding, memperoleh kursi teratai 36 tingkat Buddha leluhur. Ding, memperoleh sutra reinkarnasi 3 seumur hidup. Ding, memperoleh catatan kemuliaan bintang dari leluhur ras bintang. Ding, memperoleh teknik penyegelan sumber leluhur iblis malam. Ding, mendapatkan bintang paramita. Bintang paramita, kelas, senjata leluhur. Mendengarkan pemberitahuan sistem, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Sialan, ini gila, dia praktis meroket. Astaga, itu benar-benar menakutkan. Aku tidak akan menyebut dia sebagai biksu botak lagi di masa depan. Alasan kenapa aku bisa keluar dari sini hidup-hidup sepenuhnya berkat Buddha leluhur. Jika bukan karena orang itu, saya sudah lama mati. Lin Fan menghela nafas lega di dalam hatinya. Ini semua berkat keberuntungan. Apa artinya kekayaan seseorang menentang surga? Inilah maksudnya. Praktis dia berada di ambang kematian, tetapi siapa yang menyangka bahwa Buddha leluhur secara tidak sengaja akan menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Lin Fan sangat senang dengan barang yang muncul. Hal ini khususnya terjadi pada sutra reinkarnasi 3 seumur hidup. Keterampilan mistik itu praktis terpelintir. Tapi, seseorang seperti Lin Fan mungkin bisa memanfaatkannya dengan baik. Ding, pelajari sutra reinkarnasi 3 seumur hidup. Ding, pelajari rekor bintang yang mulia. Ding, pelajari teknik penyegelan sumber. Mempelajari. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Lin Fan pasti akan mempelajarinya. Sutra reinkarnasi 3 seumur hidup yang dapat membunuh seseorang dalam 3 masa kehidupan adalah sesuatu yang bahkan kesadaran seseorang tidak dapat lepas darinya, dan cukup menantang surga. Dan catatan kemuliaan bintang ini juga merupakan seni mistik yang tak tertandingi, yang dapat dianggap sebagai sebuah keterampilan juga. Ia dapat berkomunikasi dengan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, dan menggunakannya untuk meningkatkan dan memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah sesuatu yang akan melengkapi tubuh dewa abadi dengan baik. Adapun teknik penyegelan sumber, itu adalah teknik penyegelan mistik yang dapat menyegel segala sesuatu di dunia ini. Pada saat ini, Lin Fan memegang sutra reinkarnasi 3 seumur hidup dan hatinya mulai bergetar. Tiba-tiba, seolah dia baru saja memikirkan sesuatu, dia tersenyum sinis. Mengulangi, replikasi tanpa akhir, sangat berantakan, ribuan sutra reinkarnasi 3 seumur hidup berjejer di seluruh kehampaan. Kesulitan yang dia alami kali ini membuat Lin Fan menyadari fakta sederhana. Kadang-kadang, bahkan keterampilan mistik lawannya bisa menguntungkan dirinya sendiri. Teruskan, sutra reinkarnasi 3 seumur hidupku. Keterampilan mistik yang tak terhitung jumlahnya dari ras Buddha tersebar ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Bagi Lin Fan, hasil terbaik yang mungkin didapat adalah lebih banyak orang yang mempelajari hal ini. Bintang paramita. Lin Fan melihat benda berbentuk perahu di tangannya. Tidak disangka itu adalah senjata leluhur. Melahap. Seketika, Lin Fan melemparkan bintang paramita ke dalam surganya untuk membiarkan iblis kuno besar menyelesaikannya sendiri. Sekarang setelah bahayanya berlalu, Lin Fan menghela nafas lega. Memikirkan kembali situasi sebelumnya, sungguh sangat menegangkan. Dia hampir selesai. Sepertinya makhluk yang disebut kuat ini tidak mudah bergaul seperti yang dia bayangkan. Pada saat ini, Lin Fan melepaskan dunia dan bumi Xuan Huang dari penciuman langit dan bumi. Saat Ciki dan Pendeta Sakya keluar dan melihat Lin Fan aman dan sehat, mereka juga merasakan beban berat terangkat dari dada mereka. Dermawan, senang sekali kamu baik-baik saja. Seru Pendeta Sakya dengan penuh emosi. Situasi sebelumnya terlalu berbahaya. Gila, Ciki melompat ke bahu Lin Fan saat dia masih merasakan ketakutan setelah apa yang baru saja terjadi. Sejujurnya, ini semua berkat Buddha leluhur dari ras Buddhamu sehingga aku baik-baik saja saat ini. Jika bukan karena orang itu, aku mungkin harus berhenti di tempat ini hari ini. Lin Fan menjawab dengan tenang.
Setelah pertarungan kali ini, Lin Fan benar-benar memahami bahwa dia masih terlalu jauh dari makhluk yang benar-benar kuat ini. Namun pada saat itu, pekikan tragis tiba-tiba muncul dari dalam Firdausnya, yang dikeluarkan oleh iblis kuno besar. Babak 899, Neraka Sialan. Monyet, bantu aku. Aku tidak bisa menghadapinya. Kamu, jangan datang. Bukan aku yang ingin melahapmu. Tuan, mengapa kamu melemparkan orang sakit ini ke dalam sini? Bantu kami. Pada saat ini, tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang wajahnya bengkak dan memar di surga. Iblis kuno besar mengalami kejadian terburuk, karena seluruh wajahnya terkena pukulan yang sangat parah hingga tidak dapat dikenali lagi. Tidak disangka kalian semua makhluk hidup seperti semut berani mencoba melahapku. Itu hanya mencari kematian. Pada saat ini, sosok yang mengesankan dan mendominasi seluruh surga dengan tinjunya. Pria parubaya ini adalah roh senjata bintang paramita. Ketika ras leluhur bintang terbunuh, dia bisa merasakan aura hebat di luar dan menggigil tak terkendali, tidak berani keluar sama sekali. Tapi, setelah dia memasuki surga misterius ini, dia menyadari bahwa ada roh senjata yang mencoba melahapnya. Itu adalah sesuatu yang tentu saja membuatnya gusar. Ketika dia menyerang, seluruh pasukannya tumbang. Semua roh senjata yang mirip semut ini jelas bukan tandingannya sama sekali. Kalian semua benar-benar terlalu menyedihkan, bukan? Tak disangka banyak dari kalian yang bahkan tidak bisa menghadapi satu pun roh senjata. Ketika Lin Fan melihat segala sesuatu di hadapannya, dia benar-benar tidak berdaya. Namun, ketika dia memikirkannya, itu juga masuk akal. Bintang paramita adalah senjata leluhur, dengan kekuatan luar biasa. Bahkan iblis kuno besar mungkin bukan tandingannya. Tuan, tolong kami. Orang ini terlalu kejam. Setan besar kuno berteriak dengan sedih. Tuan, saya tidak bisa melakukannya lagi. Raja pelatih guntur yang telah mengabdikan hidupnya pada jalur pelatihan kini terbaring di sana seperti babi mati. Matanya bersinar dengan tatapan yang sangat disesalkan. Dia adalah sang Buddha reformasi. Tapi, tak disangka dia akan dihantam hingga hancur oleh makhluk hidup terkutuk ini, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan sama sekali. Ini sungguh tidak manusiawi. Manusia, aku adalah roh dunia. Sebaiknya kau segera mengeluarkanku. Roh senjata bintang paramita memandang Lin Fan dan menyatakan dengan nada tidak senang. Huawei, kamu ingin pergi setelah memukul orang-orangku. Apakah kamu benar-benar bermimpi? Lin Fan terkekeh sebelum memukulnya dengan segel. Itulah teknik penyegelan sumber. Tiba-tiba, roh senjata bintang paramita menyadari bahwa kekuatannya telah disegel oleh pihak lain. Ia berteriak, akulah roh senjata bintang paramita. Cepat keluarkan aku. Tapi, Lin Fan tidak bisa diganggu dengan roh senjata kecil seperti itu. Aku sudah menyegel kekuatan orang itu. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian anggap cocok. Setelah meninggalkan kalimat itu, Lin Fan meninggalkan surga. Pada saat ini, iblis kuno besar berdiri dan seringai dingin muncul di bibirnya. Huff. Beraninya kau memperlakukan kaisarmu seperti itu sebelumnya. Saatnya kaisarmu memberimu 1 atau 2 pelajaran yang bagus. ARGH, biarkan aku pergi. Tiba-tiba, serangkaian tangisan tragis terdengar dari dalam surga. Biksu botak, ada apa denganmu? Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa pendeta Sakya tidak terlihat begitu baik, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Pendeta Sakya memandang Lin Fan. Dia sudah memikirkan sebelumnya, berpikir bahwa ini bukanlah cara yang harus dia lakukan untuk melanjutkan. Ketika dia menghadapi situasi berbahaya seperti sebelumnya, dia bahkan tidak bisa membalas, dan hanya seperti beban. Dermawan, biksu malang ini ingin pergi ke sana dan menyerangnya sebentar. Yang Mulia Sakya mengutarakan pemikirannya dalam benaknya. Lin Fan tertegun, tidak menyangka hal seperti ini akan keluar dari mulut pendeta Sakya. Tapi, dari ekspresinya, dia tegas dan tidak terlihat bercanda tentang hal ini. Setelah itu, Lin Fan memahami niatnya. Dia dapat memahami kekhawatiran yang dibawa oleh pendeta Sakya di dalam hatinya, baiklah. Ingatlah ini, hidupmu lebih penting daripada apapun. Dermawan, jangan khawatir. Biksu malang ini sangat cerdas, dan pastinya tidak akan mati semudah itu. Bagaimanapun juga, biksu malang ini adalah wakil pemimpin Partai Tentara Revolusioner. Yang Mulia Sakya secara alami mengetahui betapa berbahayanya dunia di luar sana. Namun, jika makhluk kuat mulai merasakan ketakutan di dalam hatinya, dia pasti akan menjadi sampah seumur hidupnya, dan tidak akan berarti apa-apa. Ini adalah tahta teratai Buddha leluhur. Tidak ada gunanya saya menyimpannya. Anda dapat memilikinya. Kursi teratai emas itu membawa segudang efek misterius. Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan Buddha seseorang, tetapi juga dapat menstabilkan kekayaan seseorang. Bagi pendeta Sakya, hal-hal tersebut tentu saja merupakan faktor yang sangat penting untuk membantunya dalam berkultivasi. Lin Fan menunjukkan dengan jarinya dan jimat mistik melayang, ini adalah sutra reinkarnasi 3 seumur hidup. Ini adalah keterampilan mistik dari Buddha leluhur. Pendeta Sakya memandang Lin Fan dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Sambil menyatukan kedua telapak tangannya, dia melanjutkan, Ketua Partai, aku akan pergi sekarang. Lin Fan terkekeh, lanjutkan. Mudah-mudahan, saat kita bertemu lagi, kekuatanmu sudah benar-benar menguat. Sebaiknya kau tidak mulai merasa malu pada dirimu sendiri setelah melihat kesenjangan yang lebih besar dalam hal kekuatan di antara kita. Bagaimana bisa? Pendeta Sakya berteriak. Haha.
Setelah pendeta Sakya pergi, Lin Fan melihat ke kejauhan. Ciki, apakah kamu ingin keluar dan menjelajahinya sendiri juga? Ciki, yang masih merasa gembira, tiba-tiba terdiam. Kak, aku tidak akan pergi. Kenapa aku harus keluar dan menjelajah? Cukup dengan kamu melindungiku. Akulah Ciki hebat yang akan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan di dunia yang sempurna ini. Adapun semua hal berbahaya, aku akan menyerahkannya kepada kalian makhluk humanoid untuk ditangani. Astaga, kamu benar-benar malas sekali, bocah Ciki. Lin Fan tidak berdaya. CUCK. Ciki melemparkan kepala ayamnya dan mengangkatnya ke langit sambil berkokok, seolah dia sangat bangga dengan kenyataan itu. Aduh, Lin Fan terjun ke dalam kehampaan dan pergi ke kejauhan. Pada saat ini, jatuhnya makhluk paling kuat dari 3 ras besar membuat semua makhluk paling kuat di luar sana khawatir. Mereka bisa merasakan satu sama lain. Saat ketiganya jatuh, wajah mereka semua berubah dan sangat terkejut. Tiba-tiba, cahaya Buddha menembus kehampaan tak berujung di sekitar mereka. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa terulur ke dalam kehampaan dan meraih cahaya Buddha itu. Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup. Ini adalah keterampilan mistik orang itu, Buddha leluhur, yang tidak dia bagikan kepada orang lain. Tak disangka itu akan berakhir di sini. Pada saat ini, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya juga dapat merasakan kekuatan Buddha yang muncul dari balik kehampaan. Ketika mereka semua berusaha meraihnya, mereka sama-sama terkejut. Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup dari Buddha leluhur ini adalah sesuatu yang sudah lama mereka impikan untuk diperoleh. Ini adalah keterampilan mistik yang sangat hebat, dan lebih misterius dari apapun. Setelah dikultivasikan ke kondisi puncaknya, seseorang dapat menggabungkan ketiga masa kehidupan dan memperoleh tubuh abadi. Biarpun mereka tidak bisa mengolahnya hingga mencapai kondisi puncaknya, selama mereka bisa mencapai kondisi di mana mereka dapat memutuskan masa depan seseorang, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari genggaman mereka. Pembunuhan 3 masa kehidupan. Sekalipun kesadaran seseorang menantang surga, mereka juga harus lenyap karenanya. Haha, Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup. Aku sudah lama menunggu ini. Sepertinya Buddha leluhur itu pasti telah membuang Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup ke dalam kehampaan tepat sebelum dia meninggal. Tak disangka keberuntunganku adalah surga yang menantangku untuk mendapatkan keterampilan mistik ini tepat sebelum akhir era ini. Sepertinya peluangku hanya akan semakin tinggi. Semua makhluk kuat yang telah memperoleh Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup sangat gembira melebihi kata-kata. Seolah-olah mereka baru saja mendapatkan harta karun tertinggi. Pada saat yang sama, mereka tidak memberitahu orang lain tentang hal itu saat mengolahnya secara rahasia. Namun, jika semua makhluk kuat ini mengetahui bahwa Sutra Reinkarnasi 3 seumur hidup ini sebenarnya sengaja dikeluarkan oleh orang lain, mereka akan benar-benar kehilangan kata-kata. Pada saat ini, Lin Fan, yang sedang melakukan perjalanan dalam kehampaan, tiba-tiba mengerutkan kening karena dia merasakan bahaya yang akan datang. Pada saat dia bereaksi, kekuatan tak terbatas mengayun ke arahnya dan menghantam tubuhnya dengan keras. Astaga, siapa orang yang sakit jiwa ini? Lin Fan menerobos kehampaan ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Makanlah tongkat monyet tua. Ketika Lin Fan menoleh, dia tercengang. Sialan, monyet, babak 900, dan seperti itu, kesan baik telah meningkat. Hentikan itu sekarang. Apakah kamu sakit kepala atau semacamnya? Apa aku mengenalmu? Kenapa kamu membantingku dengan tongkatmu tanpa alasan? Lin Fan menggali lubang di tanah itu. Ketika dia melihat monyet sombong yang ingin membantingnya dengan tongkat lagi, dia berteriak. Siapa yang telah dia sakiti? Dia baru saja menempuh jalannya sendiri sambil melakukan perjalanan melalui kehampaan. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di benak Lin Fan. Bukankah ini Sage Agung yang setara dengan surga yang dia lihat saat itu? Memeriksa sekelilingnya, Lin Fan menyimpulkan bahwa dia pasti telah tiba di wilayah ras monyet. Ada banyak makhluk hidup ras monyet yang menatap Lin Fan dengan rasa ingin tahu dari samping. Tidak banyak perbedaan antara makhluk hidup ras monyet dan ras manusia. Hanya saja mereka ditutupi lapisan rambut kuning di sekujur tubuhnya. Keberanian untuk masuk tanpa izin ke wilayah ras monyet. Siapa kamu? Setelah Sage Agung yang setara dengan surga terbangun, dia kembali ke markas ras monyet. Ketika makhluk hidup dari ras monyet melihat makhluk yang sangat kuat dari ras monyet ini muncul, mereka secara alami terkejut. Saya dari ras manusia. Anda adalah Sage Agung yang setara dengan surga. Lin Fan bertanya. Monyet tua ini adalah petapa agung yang setara dengan surga. Batang logam di tangan Sage Agung yang setara dengan surga mengeluarkan aura dewa, dan dipenuhi dengan niat bertarung yang tak tertandingi. Ini bukanlah sesuatu yang dipandang remeh. Lin Fan menyadari bahwa kekuatan Sage Agung yang setara dengan surga tidak lemah sama sekali. Tapi, dari kelihatannya, dia sepertinya tidak punya dendam atau apapun terhadap Lin Fan. Hal itu membuat Lin Fan menghela napas lega. Petapa agung setara dengan surga, saya hanya lewat. Saya tidak punya niat melakukan apapun terhadap ras monyet, kata Lin Fan. Petapa agung yang setara dengan surga memandang ke arah Lin Fan, kekuatanmu lumayan. Ayo bertarung denganku satu ronde. Apa? Tiba-tiba, Lin Fan tercengang. Lawan ibumu, bukankah yang mulia baru saja melewati tempat ini, dan itu saja. Kenapa harus sampai seperti ini?
Tetapi pada saat ini, Sage Agung yang setara dengan surga mengangkat tongkatnya dan menghantam Lin Fan. Tongkat tunggal ini membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bam! Lin Fan langsung memblokir dan merasakan tangannya sakit akibat serangan itu. Syukurlah, kekuatannya baru saja meningkat. Kalau tidak, dia mungkin akan dibanting sampai mati oleh orang ini begitu saja. Gunakan mulutmu dan bukan tanganmu. Siapapun yang lewat adalah pengunjung. Beginikah cara ras monyet memperlakukan pengunjungmu? Lin Fan berseru. Bajingan ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Besar, petapa agung yang setara dengan surga berteriak dengan marah. Mengabaikan keluhan Lin Fan sepenuhnya, dia menyerang sekali lagi. Sialan, Lin Fan merasa monyet ini terlalu berlebihan sekarang. Ini adalah penindasan yang berlebihan. Pada saat ini, Lin Fan bertarung dengan Sage Agung yang setara dengan surga. Namun, dia bisa merasakan seolah-olah Sage Agung yang setara dengan surga sedang mengekang kekuatannya dan tidak melepaskan seluruh kekuatannya. Jika tidak, mengingat kondisi kultivasi Lin Fan sendiri, seharusnya tidak ada cara dia bisa bertahan sampai sekarang. Hebat, ini pertama kalinya aku merasa sehebat ini setelah bangun tidur. Hahaha, setelah sekian lama, petapa agung yang setara dengan surga akhirnya berhenti. Manusia, kamu cukup hebat. Tangan dan kaki Lin Fan terasa sedikit mati rasa saat ini. Namun, tidak ada yang lain selain itu. Terima kasih atas pujianmu. Namun, dia tahu bahwa petapa agung yang setara dengan surga ini tidak mengamuk seperti Buddha leluhur dan yang lainnya. Dia adalah orang yang sangat saleh. Aku pernah melihat makhluk dari ras manusia di masa lalu. Tapi, bagi seseorang dari ras manusia yang sekuat dirimu, hal itu sangat jarang terjadi. Kata Sage Agung yang setara dengan surga. Lin Fan terkekeh. Bukankah kalimat ini hanya menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang kuat dari ras manusia? Namun, itu adalah faktanya. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Pertarungan denganmu sebelumnya hanya untuk menghidupkan kembali kesenangan bertarung. Karena kamu lewat di sini, bagaimana kalau beristirahat di sini, dan aku akan meminta orang-orangku mengadakan pesta selamat datang untukmu. Pertapa agung yang setara dengan surga menawarkan. Ras monyet tidak ada hubungannya dengan dunia sekuler di luar sana. Ada cukup banyak makhluk kuat dari ras monyet. Di saat yang sama, cukup banyak juga dari mereka yang ingin memperjuangkan supremasi. Tapi, setelah turunnya Sage Agung yang setara dengan surga, dia segera mengalahkan semua orang ambisius itu. Ras monyet tidak perlu bertarung dengan ribuan ras. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengamankan tempat perlindungan ini untuk diri mereka sendiri. Terima kasih, kalau begitu. Jawab Lin Fan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ras monyet yang ramah ini. Tapi, karena memang begitu, sebaiknya dia tetap di sini saja. Tapi, saat dia melihat makanan yang disiapkan oleh ras monyet, Lin Fan sedikit terkejut. Apa monyet zaman sekarang makan daging atau apa? Seluruh meja dipenuhi dengan hidangan daging. Selama pesta ini, Sage Agung yang setara dengan surga duduk di atas. Ada beberapa makhluk kuat dari ras monyet yang duduk di sampingnya juga. Mereka semua memiliki kesan yang baik terhadap manusia ini, alasan utamanya adalah karena ras manusia tidak membunuh siapapun dari ras monyet. Namun, Lin Fan tahu itu juga karena umat manusia sebagian besar terjebak di dunia Xuan Huang sepanjang waktu, dan tidak bisa sampai ke dunia suci kuno. Pada saat ini, makhluk kuat dari ras monyet di sekitarnya sangat bersemangat terhadap Lin Fan. Dan terhadap mereka, Lin Fan juga tersenyum. Sage hebat, apakah ini yang biasa kalian makan? Lin Fan bertanya. Saat ini, dunia ini sangat berbahaya. Pasti ada gunanya berteman dengan beberapa makhluk yang lebih kuat. Jika dia mengenal beberapa makhluk kuat sebelumnya, dia tidak akan harus bertarung seburuk yang dia alami ketika biksu botak itu membawa orang untuk menyergapnya sebelumnya. Benar, kecuali, makanan ini tidak sesuai dengan keinginanmu, iya. Sage Agung memandang Lin Fan dengan bingung. Makanan ini terbuat dari bahan-bahan yang paling berharga. Ini adalah bagian yang diukir dari bagian paling lezat dari binatang buas kuno kelas atas. Bukan itu. Hanya saja, bukankah kalian biasanya makan pisang? Lin Fan bertanya. Pisang, apa itu pisang? Sage Agung tercengang. Semua makhluk kuat ras monyet di dekatnya sama-sama bingung, bertanya-tanya apa yang dibicarakan manusia ini. Biasanya, mereka tidak berkelahi atau terlibat politik dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka menjalani kehidupan yang santai. Tapi, mereka sangat khusus dalam mencari makanan enak. Namun, mengenai hal yang disebutkan manusia, apalagi melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Astaga, tidak disangka mereka bahkan tidak mengetahui pisang sebagai monyet. Jika itu masalahnya, mereka mungkin bahkan tidak tahu tentang buah persik. Sepertinya aku harus bergantung pada ini untuk membangun hubungan yang baik. Setelah itu, Lin Fan terkekeh. Bagus sekali. Aku punya beberapa makanan lezat ini. Kalau begitu, aku akan mengambil beberapa untuk dibagikan kepada kalian. Lin Fan memasuki bumi dan mengeluarkan banyak pisang dan buah persik. Apa ini? Ketika Grid Sage melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi bingung. Semua makhluk kuat ras monyet di sekitarnya sama-sama bingung. Mereka benar-benar belum pernah melihat ini sebelumnya. Kalian semua bisa datang dan mencobanya, kata Lin Fan. Dia kemudian mengambil satu buah pisang dan mendemonstrasikan cara mengupas kulitnya sebelum dia memakannya. Pada saat ini,
makhluk ras monyet sedang belajar melakukan hal yang sama dari Lin Fan. Saat mereka mencicipi suapan pertama, semua ekspresi mereka berubah menjadi agak aneh. Apa ini? Meskipun tidak ada kekuatan di dalamnya, rasa ini seolah-olah disiapkan hanya untuk kita dari surga. Ketika salah satu makhluk ras monyet menggigit suapan pertamanya, dia berteriak. Wajahnya sangat gembira seolah baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa. The Great Sage juga mencobanya. Tapi, satu suapan ini membuat wajahnya dipenuhi dengan segudang ekspresi. Dia kemudian melihat sekeliling pada semuanya. Dia jatuh cinta begitu dalam sehingga dia hampir tidak bisa berpisah darinya. Lin Fan, apa ini? Sage Agung mengambil beberapa buah persik di tangannya dan bertanya. Lin Fan tersenyum dengan tenang sebelum menjawab, Sage Agung, itu buah persik. Enak sekali. Persik. The Great Sage meraih benda-benda di tangannya saat jantungnya melonjak karena emosi yang memancar. Dibandingkan dengan daging di atas meja, ini jauh lebih enak. Semuanya, tidak perlu terburu-buru. Aku masih punya banyak lagi di sini. Bahkan, kamu bahkan bisa menanamnya di tempatmu ini. Kata Lin Fan. Apa, bisa ditanam? Wajah Great Sage terkejut ketika ekspresinya berubah menjadi bersemangat. Meskipun dia telah melewati era yang tak terhitung jumlahnya, setiap era bagaikan berenang melewati waktu baginya. Karena mereka tidak berkompetisi dengan ras lain, dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan yang rata-rata dan sederhana, meskipun sering terbangun. Tapi saat ini, pisang dan buah persik ini benar-benar membuat Sage Agung tertarik. Lin Fan tersenyum tipis dan menunjuk dengan jarinya. Seketika benih pisang dan buah persik berjajar di seluruh pangkal ras monyet. Elemen kayu dan air yang terkait mulai muncul pada saat ini. Benih-benih itu berkecambah, dan dalam waktu singkat, benih-benih itu mulai mekar dengan cemerlang. Ketika makhluk hidup ras monyet melihat hal ini, mereka mulai berteriak kegirangan. Hal-hal yang diambil manusia ini terlalu misterius di mata mereka. Ding! Tingkat kesan ras monyet meningkat, persahabatan tanpa akhir tanpa memandang usia. Saat Lin Fan mendengar pemberitahuan sistem, hatinya melonjak kegirangan. Tidak kusangka hubungannya dengan ras monyet akan meningkat begitu saja dengan mudah. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.